Bab 431, dia lebih dongeng. BB berkata, tidak apa-apa. Lebih baik kalian menunggu 1 hari lagi sebelum kamu pergi. Setelah kami selesai makan, Anda akan mengikuti saya untuk mencari Guru Xuan. Batch pertama alat jiwa custom Made Tang Sekte akan diberikan kepada kalian, dan saya percaya bahwa mereka harus cukup berguna untuk operasi Anda. Petik 2. Baiklah. Huo Yuhao setuju. Dia ingin mencari Xuan Ziwen. Setelah mengalami kekuatan pertempuran Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Emipre, ia memiliki banyak pertanyaan mengenai alat jiwa yang ingin ia tanyakan pada Guru Xuan. Nan Qiuqiu tiba-tiba berkata, Yuhao, ibuku memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu harus secara pribadi memeriksa tempat yang kita bicarakan ketika kamu kembali. Huo Yuhao kosong sesaat. Dia merenung sejenak sebelum mengingat bahwa Nan Suis Hui memang menyebutkan sesuatu sebelumnya. Dia ingin bekerja sama erat dengan Sekte Tang, dan dia ingin memeriksa beberapa tempat. Tempat itu seharusnya di mana ada entitas eksotis Ultimate Ice. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya akan lupa tentang itu jika Anda tidak mengingatkan saya. Namun, kami tidak punya banyak waktu sekarang. Kami akan memeriksa tempat itu setelah kami menyelesaikan tugas pengintaian kami. Petik 2. Nan Qiuqiu berkata, mengapa kita tidak mengambil jalan memutar? Rumah saya berada di wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan tidak jauh dari akademi. Kita akan membutuhkan 4 hingga 6 jam untuk mencapainya, paling banyak, jika kita menggunakan alat jiwa tipe terbang. Setelah mengunjungi Great Stardow Forest besok, kita akan mengambil jalan memutar ke rumah saya, dan kemudian kita akan melakukan perjalanan ke Star Luo Empire. Ibuku berkata tempat itu seharusnya sangat bermanfaat bagimu. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu. Apakah ibumu kembali? Petik 2. Nan Qiuqiu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Ibuku ada di kota sekarang. Sekte Earth Dragon telah pindah ke sini, dan kami belum selesai mengangkut semuanya. Setelah Anda memeriksa tempat itu, dan jika Anda bisa mengambil semuanya dari sana, maka kami akan selesai pindah ke kota Shrek. Sekte Earth Dragon telah menjalin hubungan dekat dengan Sekte Tang. Petik 2. BB menimpali, ya, senior Nan Suis Hui sangat sopan, dan dia memberi kami banyak logam langka. Petik 2. Ternyata pemimpin Sekte Earth Dragon sebelumnya telah melihat peluang bisnis dalam logam langka pada hari itu, dan telah menimbun sejumlah besar logam langka untuk Sekte Earth Dragon. Kali ini, setelah Earth Dragon Sekte pindah ke Shrek Academy, logam-logam langka itu diberikan kepada Tang Sek untuk dibeli secara kredit, menjalin kerjasama yang erat dengan Sekte Tang. Selanjutnya, Nan Suis Hui mengumumkan bahwa mereka tidak harus membayar hutang ini untuk saat ini. Selama seseorang di Sekte Tang menikah dengan Nan Qiuqiu, maka logam langka itu adalah mas kawin Nan Qiuqiu. Itu adalah mahar yang sangat mewah dan berharga. Nan Suis Hui secara alami berharap bahwa Nan Qiuqiu dapat mengikuti BB atau Huo Yuhao, tapi itu jelas tidak realistis untuk saat ini. Namun, bahkan jika Nan Qiuqiu tidak bisa menikahi mereka, ada banyak individu yang luar biasa dalam Sekte Tang. Nan Suis Hui sudah memutuskan untuk mengambil kerjasama mereka dengan Tang Sek 1 langkah lebih jauh ketika dia memilih untuk memindahkan Sekte Earth Dragon ke kota Shrek. Bersandar pada Sekte Tang tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi pengembangan Sekte Earth Dragon. Realitas telah membuktikan bahwa keputusannya benar. Sekte Tang mengambil sejumlah besar logam langka dari Sekte Earth Dragon, tetapi Sekte Tang juga membantu Sekte Earth Dragon meletakkan fondasi yang kokoh dan stabil di dalam kota Shrek. Sekte Earth Dragon berhasil memperoleh area yang cukup luas di kota Shrek dengan bantuan Tang Sekte, dan tempat ini juga relatif jauh dari wilayah hutan Great Stardow. Daerah ini digunakan untuk membangun kembali Sekte Earth Dragon, dan tanah ini juga sangat murah, yang berarti hampir diberikan kepada mereka secara gratis. Pada saat yang sama, karena hubungan intim Sekte Earth Dragon dengan Sekte Tang, mereka juga menerima dukungan dari Shrek Academy. Ini berarti langkah Earth Dragon Sekte ke kota Shrek secara alami menjadi sangat mulus. Pembangunan kota baru Shrek berarti kota Shrek sekarang lebih dari 5 kali lebih besar dari sebelumnya, dan kota itu kemungkinan akan terus berkembang juga. Dengan lokasi Shrek City saat ini, dan penambahan pagoda roh, pengembangan masa depan mereka tidak terbatas. Hubungan intim Earth Dragon dan Tang Sekte juga berarti bahwa anak-anak Sekte Earth Dragon juga akan memiliki prioritas dalam mendapatkan roh. Ini adalah hal hebat yang benar-benar saling menguntungkan. Oleh karena itu,
Nan Sui sangat puas dan merasa bahwa dia telah mencapai tujuannya. Dia hanya berharap Nan Qiuqiu bisa menemukan suami yang hebat di dalam Sekte Tang, dan dia akan menggunakan pernikahan ini sebagai cara untuk lebih memperkuat kerja sama antara sekte mereka. Itu akan membuat hubungan mereka semakin sempurna. Tanda pisah. Semua orang menikmati makan malam dalam suasana riang, dan Bei Bei bahkan membuat pengecualian dan memungkinkan semua orang untuk minum anggur. Huo Yuhao langsung pergi ke aula alat jiwa Tang Sekte setelah makan malam, dan tinggal bersama Xuan Ziwen sepanjang malam. Hanya mereka yang tahu apa yang mereka diskusikan. Huo Yuhao meninggalkan beberapa barang bersama Xuan Ziwen, dan juga membawa beberapa barang lainnya ketika dia pergi. Tanda pisah. Pagi berikutnya, Huo Yuhao mengumpulkan rekan-rekan senegaranya, dan mereka berangkat sebagai kelompok ke Akademi Shrek. Dia sudah mengatur hal-hal dengan Penatua Xuan, tetapi jika mereka ingin pergi ke hutan bintang besar Do, mereka masih harus memberitahu Penatua Xuan terlebih dahulu. Perusahaan Tang Sekte memiliki beberapa orang. Semua orang kecuali Wang Donger dari 7 monster Shrek hadir, dan selain Nan Qiuqiu, Ye Guyi, Ji Juechen, dan Jing Xian, ada 10 orang sekaligus. Mereka sengaja menunggu sampai pagi pelajaran dimulai di akademi sebelum mereka pergi. Kalau tidak, dengan reputasi Tang Sekte saat ini, mereka akan menarik perhatian semua orang begitu mereka memasuki halaman akademi. Air danau Dewa Laut itu berkilau dan beriak. Itu sejernih dan jernih seperti biasanya, dan bau yang begitu akrab dan baru pada saat yang sama menyegarkan Huo Yuhao, yang tidak tidur sepanjang malam. Huo Yuhao telah berdiskusi panjang dengan Xuan Ziwen tadi malam. Dia memberitahu guru Xuan segala yang telah dia dengar dan lihat, sementara Xuan Ziwen memberinya penjelasan yang lebih dalam tentang apa yang dia ketahui tentang Dewa Kematian. Huo Yuhao terus-menerus berpikir pada tingkat tinggi, dan bahkan untuk seseorang seperti dia yang memiliki kekuatan spiritual yang hebat, dia masih merasa sedikit lelah. Adapun Xuan Ziwen, dia tertidur tepat setelah Huo Yuhao pergi, dan dia mungkin hanya akan bangun malam itu. Huo Yuhao mengetuk tanah dengan ringan dan melayang melintasi danau Dewa Laut. Dia sudah menjadi sage jiwa, tapi dia tidak memilih penerbangan. Sebagai gantinya, dia memilih untuk melakukan apa yang dia lakukan kembali selama nasib Laut Dewa, dan sepetak kecil es akan terbentuk di bawah kakinya dari kekuatan jiwanya dari es tertinggi kapanpun kakinya menyentuh permukaan danau, mendukung langkah-langkahnya. Su Sanxi mengikuti di belakangnya. Dia sangat oportunistik, dan hanya mengikuti jejak Huo Yuhao. Dia tidak harus melepaskan kekuatan jiwa sama sekali, dan hanya menginjak balok es yang telah diciptakan Huo Yuhao. Pulau Laut Dewa mulai terlihat setelah lebih dari 10 lompatan. Sesosok cantik berdiri di tepi danau di kejauhan, menatap ke arah mereka. Rambut panjang biru kebiruan gadis ini diikat ke kepang kalajengking, dan rambutnya menjuntai di depannya saat dia mengutak-atik ujungnya. Matanya yang besar dan indah sepertinya bisa berbicara ketika dia menatap orang-orang yang melompat ke seberang danau. Dia mengenakan jubah prajurit putih, yang mengeluarkan sosoknya yang ramping dan indah. Bibirnya kemerahan dan memikat, dan dia sangat cemerlang sehingga matahari pagi menyelimutinya dengan lapisan cahaya kemasan. Huo Yuhao segera merasa sedikit bingung ketika melihatnya. Dia menyelinap sedikit di balok es yang kekuatan jiwanya telah ciptakan di permukaan danau, dan segera kehilangan keseimbangan. Ini sepenuhnya tak terbayangkan untuk sage jiwa, tetapi itu terjadi pada Huo Yuhao pada saat ini. Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkedip dalam ingatannya. Beberapa adegan adalah Wang Donger ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya ketika dia datang ke Akademi Shrek, dan beberapa menunjukkan daya tarik dan kecemerlangan Donger ketika dia pertama kali melihatnya di pakaian gadis selama nasib Laut Dewa di lautan. Danau milik Tuhan. Beberapa adegan lain di antaranya berisi pengalamannya ketika ia pertama kali berkenalan dengannya. Semuanya membuatnya merasa sedikit tersesat dan linglung. Huo Yuhao jatuh ke belakang, dan kaki kanannya menyelinap ke air danau. Huo Yuhao baru pulih ketika air sedingin danau membasahi bagian bawah kakinya, dan dia mengetuk permukaan danau dengan ringan sebelum menyentak dan naik kembali ke langit. Dia buru-buru membuat balok es lain di mana dia turun sebelum dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun, Su Sanxi sudah tiba di belakangnya ketika dia kehilangan keseimbangan. Su Sanxi terkejut ketika Huo Yuhao jatuh ke belakang, dan dia buru-buru berhenti di udara. Su Sanxi sangat nakal. Huo Yuhao dapat melihat Tang Wutong berdiri di tepi danau, yang berarti bahwa ia juga dapat melihatnya secara alami. 6 cincin jiwa Su Sanxi naik seketika,
dan cincin jiwa keempatnya menyala pada saat berikutnya ketika cahaya hitam berkedip. Tang Wutong bahkan tidak bisa bereaksi di tepi danau sebelum dia beralih posisi dengan Su Sanshi. Budidaya Tang Wutong tidak rendah, tapi pemindahan Netherworld misterius Su Sanshi terlalu tiba-tiba. Keterampilan jiwa ini cukup kuat untuk disebut keterampilan ilahi di antara banyak keterampilan jiwa Su Sanshi, dan bahkan Huo Yuhao telah menggunakan keterampilan jiwa kelima mata spiritnya, duplikasi spiritual, untuk menduplikasi pemindahan Netherland misterius pada beberapa kesempatan. Tang Wutong juga tampak sedikit bingung ketika dia melihat Huo Yuhao berlari menyeberangi danau. Sesuatu dalam benaknya tampaknya telah dipicu, dan dia sedang menatap wajah Huo Yuhao yang terpana pada saat yang sama Su Sanshi menggunakan pemindahan Netherworld misterius padanya. Visinya kabur saat lingkungannya berubah. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia berdiri di permukaan danau, dan tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Huo Yuhao masih turun dari langit pada saat ini. Seruan yang datang dari belakangnya terlalu akrab, dan dia berputar di udara tanpa ragu-ragu. Secara kebetulan, dia bertemu dengan ekspresi terkejut Tang Wutong saat dia jatuh ke air. Huo Yuhao segera mengaktifkan tulang jiwa kaki kirinya. Dia beberapa meter jauhnya dari Tang Wutong, tetapi dia tiba di depannya dengan teleportasi instan. Dia meraih lengannya dengan kedua tangan dan menstabilkannya. Mata mereka bertemu pada saat itu. Mata Huo Yuhao penuh dengan kerinduan dan kelembutan, dan mata Tang Wutong yang terkejut sedikit terkejut ketika dia melihat mereka. Dia bisa merasakan tangan-tangan kuat pria itu memegangi lengannya, dan untuk beberapa alasan, dia merasa sangat aman dan aman, meskipun dia melayang di atas permukaan danau. Gelombang dingin mengalir ke danau, dan mereka berdiri di atas balok es ketika mereka turun dari udara. Kebingungan sesaat Tang Wutong menghilang, dan dia segera mengerutkan kening saat dia menggeram, "Lepaskan aku." Huo Yuhao tanpa sadar melepaskan tangannya. Tang Wutong menatapnya dengan marah sebelum dia melonjak ke udara dan langsung terbang ke tepi danau. Dia juga seorang sage jiwa, dan dia bisa terbang di udara dengan kekuatan jiwanya tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Semua orang telah melangkah ke Pulau Dewa Laut sekarang. Mereka menyaksikan Tang Wutong terbang kembali ke tepi danau, dan Su Sanshi dengan cepat bersembunyi di belakang punggung Jiang Nanan. Itu kebetulan. Saya membuat kesalahan karena saya panik. Itu tidak disengaja. Tang Wutong menatap Su Sanshi dengan mata yang tidak ramah saat ia mendarat di tepi danau. "Aku akan membunuhmu jika ada waktu berikutnya," kata Tang Wutong dengan marah, sebelum berbalik dan menuju lebih dalam ke Pulau Dewa Laut. Huo Yuhao mendarat di tepi danau segera sesudahnya. Dia menggelengkan kakinya, yang telah direndam di danau, dan melepaskan ultimate es-nya, mengubah air menjadi partikel-partikel es yang melayang ke tanah. "Adik junior, jadi, bagaimana? Apakah Anda menemukan sesuatu dari berinteraksi pada jarak sedekat itu?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk ringan, dan matanya dipenuhi dengan kehangatan dan rasa terima kasih. "Dia donger." Huo Yuhao mengucapkan beberapa kata sederhana, dan semua orang merasakan hati mereka bergetar. Namun, semua orang merasa berbeda. Bei Bei, Su Sanshi, dan yang lainnya dengan tulus senang untuk Huo Yuhao, tetapi Nan Qiuqiu dan Ye Guyi tidak begitu bersemangat tentang hal itu. "Tapi dia tidak mengingat kita sama sekali. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia donger?" Su Sanshi bertanya dengan heran. Huo Yuhao menjawab, "Meskipun donger telah kehilangan ingatannya, baunya tidak dapat berubah. Juga, kelembutan otot-otot di lengannya persis sama dengan sebelumnya, dan itu adalah hal-hal yang tidak bisa ditiru." Saat itu, meskipun Kiwer tampak identik dengan donger, mereka berbeda dalam hal ini. "Oleh karena itu, saya dapat yakin bahwa dia adalah donger, dan bagaimanapun dia telah melupakan kita, saya pasti akan membantunya mendapatkan kembali ingatannya." Petik 2. Mata Huo Yuhao dipenuhi dengan semangat juang dan kegembiraan. Baginya, Wang Donger kehilangan ingatannya tidak menakutkan sama sekali. Sebagai gantinya, dia takut bahwa Tang Wutong bukanlah Wang Donger sejak awal. Jika itu masalahnya, tidak peduli seberapa mirip mereka berdua, perasaan hatinya tidak bisa dipetik sama sekali. Bei Bei memeluk Huo Yuhao di bahunya dan berkata, "Ayo pergi. Kita akan melihat Penatua Suan terlebih dahulu, dan semuanya akan mudah ditangani sejak kita mengidentifikasinya. Beritahu kami jika Anda membutuhkan kami untuk membantu, dan semua orang akan membantu Anda sebanyak yang kami bisa." Petik 2. Terima kasih, kakak senior tertua. Semua orang tiba di paviliun Dewa Laut.
Yang lain menunggu di luar, sementara Huo Yuhao memberi hormat kepada pohon emas sebelum dia berjalan ke paviliun bersama Bei. Penatua Xuan sudah menunggu di dalam paviliun Dewa Laut. Tang Wutong berdiri dengan marah di belakang Penatua Xuan, dan segera berbalik ketika dia melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao telah memberinya kesan buruk selama 2 pertemuan mereka. Pertama kali, Huo Yuhao tiba-tiba memeluknya, dan kedua kalinya, mereka hampir jatuh ke air. Dia telah menyentuh tubuhnya 2 kali, yang sangat memalukan baginya. Dia akan membalasnya dengan keras jika dia tidak berada di Akademi Shrek. Penatua Xuan. Huo Yuhao dan Bei menyapa Penatua Xuan dengan hormat. Penatua Xuan tersenyum tipis ketika dia memiringkan kepalanya sebagai tanggapan. Apakah kamu siap, Yuhao? Kenapa kamu di sini juga, Bei? Petik 2. Bei menjawab, Penatua Xuan, beberapa jiwa bela diri kita telah mencapai peringkat 70, dan kami ingin adik lelaki junior membawa kami ke hutan bintang besar Do untuk mencari binatang buas yang tepat sehingga mereka dapat menjadi roh kami, dan kemudian kami akan membiarkan mereka pergi. Kami telah memutuskan bahwa Sanshi, Nanan, Ji Juechen, Jing Zian, Nan Qiu, dan Ye Guyi akan mengikuti Yuhao ke perbatasan. Petik 2. Penatua Xuan sangat senang. Kamu dan Sanshi berada di peringkat 70. Itu bagus, itu berita bagus. Apakah Nanan juga dekat dengan rank 70? Petik 2. Bei mengangguk dan tersenyum. Xiao masih agak jauh, tapi semua orang ada di peringkat 70. Penatua Xuan berkata, kalian bisa pergi ke hutan dulu, kalau begitu. Cari Emerald Swan di Spirit Pagoda, dan biarkan dia membuat pengaturan yang diperlukan. Saya dapat yakin mengetahui bahwa Yuhao secara pribadi mengontrak roh untuk kalian. Petik 2. Penatua Xuan memberikan sebuah amplop kepada Huo Yuhao ketika dia berbicara, yang melangkah maju untuk menerimanya. Penatua Xuan berkata, ini adalah dokumen yang telah disediakan Akademi untuk Anda sebagai bukti, dan itu akan efektif setelah Anda mengisi nama Anda. Anda tidak dapat kehilangan dokumen-dokumen ini, karena mengandung jejak jiwa Akademi, dan Anda harus memberikannya kepada Duke Harimau Putih secara pribadi. Dai Yueheng melayani dengan White Tiger Duke, dan dia dapat membantu kalian berdua saling berkoordinasi. Yuhao, kamu harus ingat bahwa medan perangnya sangat dinamis, dan bisa berubah setiap saat. Tetapi apapun yang terjadi, Anda seharusnya tidak memiliki masalah melindungi hidup Anda sendiri dengan kemampuan Anda. Ingat, jangan impulsif dan tergesa-gesa ketika melakukan sesuatu, dan keselamatan pribadi adalah yang paling penting, apapun yang Anda lakukan. Apakah kamu mengerti? Pada saat yang sama, Anda dapat menampilkan kekuatan roh di medan perang, sehingga Star Luo Empire dapat memahami pagoda roh sedikit lebih baik. Petik 2. Ya, Huo Yuhao menyimpan amplop itu seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Identitasnya akan berbeda ketika dia kembali ke garis depan, dan keinginan awalnya untuk naik pangkat sebagai prajurit kaki tidak dapat sepenuhnya terwujud, pada akhirnya. Lagi pula, bagaimana ia bisa seperti orang normal dengan perbedaan dalam identitas, status, dan kemampuannya? Wutong, izinkan aku memperkenalkan semuanya padamu. Ini adalah Bei, pemimpin Sekte Tang, dan anggota Paviliun Dewa Laut. Dia adalah pemimpin dari 7 monster Shrek generasi sekarang. Ini adalah Huo Yuhao, dan ia memiliki jiwa bela diri yang ultimate, dan juga memiliki jiwa bela diri kembar. Dia juga anggota Paviliun Dewa Laut. Petik 2. Ekspresi Tang Wutong segera menjadi sedingin es, terutama ketika dia melihat Huo Yuhao. Wutong adalah guru yang baru saja direkrut akademi, dan dia juga anggota cadangan penjaga Shrek pada saat yang sama. Dia akan mengikuti Anda untuk operasi ini, dan ini juga akan menjadi ujian baginya. Yuhao akan bertanggung jawab atas penilaiannya dalam penilaian ini. Wutong, mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kalian berdua, tapi aku sangat yakin dengan karakter Yuhao. Dia telah membuat banyak kontribusi penting bagi akademi, dan dia juga anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut. Kalian berdua harus berbicara lebih banyak setelah ini. Anda berdua adalah anak muda, dan saya percaya bahwa kesalahpahaman antara kalian berdua dapat dengan mudah diselesaikan. Suara dan ucapan Penatua Xuan adalah seringan gerimis dan selembut angin, tetapi hiburan di matanya tidak dapat disembunyikan ketika dia melihat Huo Yuhao. Tang Wutong mendengus dan memelototi Huo Yuhao sebelum berbalik. Huo Yuhao tidak terlalu khawatir tentang itu. Dia berbalik ke arah Penatua Xuan dan berkata, "Jangan khawatir, Penatua Xuan, aku akan melindungi Guru Wutong."
Siapa yang butuh perlindungan Anda? Tang Wutong menyela. Huo Yuhao tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin berdebat dengannya. Penatua Suan berkata, kalau begitu kalian bisa berangkat. Wutong, tidakkah kamu ingin melihat betapa ajaib dan mistiknya roh? Anda dapat mengikuti Yuhao dan yang lainnya untuk melihatnya. Sayang sekali Anda sudah memiliki cincin jiwa ketujuh Anda. Kalau tidak, Anda bisa mendapatkan roh bersama orang lain. Petik 2. Ya, Tang Wutong masih sangat hormat terhadap Penatua Suan. Bei tersenyum dan berkata, kami akan segera berangkat, Penatua Suan. Bisakah Yuhao dan yang lainnya pergi langsung ke Kekaisaran Bintang Luo setelah kita mendapatkan roh kita? Petik 2. Penatua Suan berkata, ya, mereka bisa melakukan itu. Yuhao, tolong sampaikan berita atau intel secepatnya. Petik 2. Bei berkata, jangan khawatir, Penatua Suan. Saya akan meminta anggota Tang Sekte mempertahankan kontak dengan Huo Yuhao dari awal sampai akhir. Sekte Tang telah menghasilkan alat-alat jiwa pemancar suara yang dapat mencapai jarak sekitar 100 km. Selama kita mengirim orang sebagai stasiun transit di antaranya, kita tidak perlu Huo Yuhao berlari bola-balik. Petik 2. Penatua Suan mengangguk dan berkata, Anda harus bergegas memihak Anda, Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte harus dibentuk secepat mungkin. Liner dan Duo akan mengumpulkan orang-orang selama beberapa hari ke depan. Aku akan memberimu 2 petunjuk. Pertama, Anda harus membantu mereka menyesuaikan dan beradaptasi dengan menggunakan alat jiwa secepat mungkin. Seperti yang telah Anda katakan dalam konferensi di Paviliun Dewa Laut, mereka akan melepaskan alat jiwa yang dibuat khusus sesuai dengan berbagai jiwa bela diri mereka. Kedua, Anda harus menggunakan kelebihan kami sebanyak mungkin sebagai penguasa jiwa, dan kami tidak bisa melemahkan kekuatan kami sendiri karena kami menggunakan alat jiwa. Petik 2. Ya, Bei menjawab dengan hormat. Penatua Suan melambaikan tangannya dan berkata, pergilah, kalau begitu. Wutong baru di sini, jadi kalian harus menjaganya. Petik 2. Tanda pisah. Huo Yuhao dan Bei berjalan di depan ketika mereka meninggalkan Paviliun Dewa Laut, dan Tang Wutong mengikuti di belakang. Bei menoleh ke arah Tang Wutong dan berkata, Guru Wutong, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kami kepada Anda. Ekspresi Tang Wutong dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, Bei bertindak seolah-olah dia tidak melihat ekspresinya dan memperkenalkan semua orang satu persatu. Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi mendengus keras ketika Bei memperkenalkan Susan Shi, dan jelas bahwa dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Ekspresi Tang Wutong hanya menjadi sedikit lebih lembut ketika Bei memperkenalkan para gadis. Mari kita berangkat sekarang, lalu. Yuhao, apakah kita akan pergi ke Pagoda Roh secara langsung? Atau apakah kita akan pergi ke hutan Great Stardow? Petik 2. Huo Yuhao berkata, mari kita pergi ke Pagoda Roh terlebih dahulu. Meskipun spirit pagoda belum selesai, orang-orang dari semua pihak yang berkuasa telah pindah. Emerald Swan selalu ada di sana untuk mewakili Great Stardow Forest, dan lebih mudah untuk memintanya menemukan makhluk jiwa yang cocok untuk kami. Angsa Zamrud dapat dikatakan sebagai salah satu binatang jiwa yang paling masuk akal, dan dia sangat mendukung Pagoda Roh. Sejak organisasi telah didirikan, dia telah melakukan banyak pekerjaan di sisi jiwa binatang. Tanda pisah. Mereka meninggalkan akademi dan memasuki kota baru Shrek. Mereka tidak lagi berada di pinggiran kota yang dulu ada di sini. Setelah semua pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan selama periode waktu ini, dan di samping investasi yang tak terukur dari berbagai asosiasi perdagangan besar dan kota Shrek sendiri, kota baru Shrek mulai terbentuk. Situs konstruksi berada dalam ayunan penuh dengan aktivitas di mana-mana. Bei menyesali, setelah kota baru ini sepenuhnya dibangun, skala Shrek akan cukup untuk dibandingkan dengan ibu kota kerajaan lainnya. Meskipun kita masih lebih kecil di area permukaan daripada Radiant City, posisi kita sebagai pusat benua akan secara bertahap dikonsolidasikan di masa depan. Menurut saya, kota baru paling lengkap hanya dalam 2 atau 3 tahun. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, ada prasyarat bahwa kota baru tidak dihancurkan oleh api perang. Bei meliriknya dan berkata, adik junior, Anda tampaknya sangat pesimis terhadap kekaisaran jiwa surgawi. Mereka mendapat dukungan dari sekte tubuh. Apakah mereka benar-benar lemah? Petik 2. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, bukan karena kekaisaran jiwa surgawi itu lemah,
tetapi bahwa alat jiwa kekaisaran matahari bulan terlalu kuat. Setelah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 muncul di medan perang, setidaknya untuk saat ini, tidak ada satupun kekuatan atau entitas yang dapat memblokir atau bertahan melawan mereka. Bahkan Douluo Transcendent tidak mungkin dapat berbenturan langsung dengan hal-hal itu. Sulit untuk mengatakan berapa banyak meriam jiwa stasioner kelas 9 yang dimiliki Kekaisaran Sun Moon di gudang senjata mereka, tetapi saya merasa bahwa mereka tidak dapat memiliki kurang dari 10 dari mereka. Ketika mereka menyerang Star Luo Empire, 3 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 membuka celah besar di pegunungan Mingdou. Dalam hal keuntungan geografis dan topografi, Kekaisaran Jiwa Surgawi lebih lemah daripada Kekaisaran Bintang Luo, dan jika Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon muncul di medan perang sekarang, mereka mungkin menerobos pertahanan Kekaisaran Jiwa Surgawi seperti pisau panas melalui mentega. Bei mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Jangan khawatir, kami akan mengumpulkan pasukan insinyur jiwa kami secepat mungkin. Namun, Anda juga akrab dengan keadaan Tang Sekte. Kami memiliki guru Suan untuk alat jiwa tingkat menengah dan rendah, sehingga teknologi kami tidak jauh lebih buruk daripada Kekaisaran Sun Moon. Tetapi dalam hal alat jiwa tingkat tinggi, Huo Yuhao sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti. Karena itu, saya akan memberikan perhatian khusus ketika saya kembali ke garis depan." Guru Suan sangat gembira tentang alat jiwa pengawasan ketinggian yang saya berikan kepadanya kemarin. Petik 2. Yang benar adalah, Guru Suan tidak hanya bersemangat, matanya berbinar ketika dia berseru kepada Huo Yuhao, "Semakin banyak semakin baik." Huo Yuhao dan Bei terus mendiskusikan situasi dan keadaan benua saat mereka terbang dekat ke tanah menuju Pagoda Roh. Pagoda Roh masih menjalani konstruksi, tetapi 2 lapisan paling bawah telah selesai. 2 tingkat ini akan direnovasi menjadi markas spirit pagoda. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, Emerald Swan adalah perwakilan Great Star Dow Forest, dan dia telah menempatkan dirinya di sini sepanjang waktu. Huo Yuhao memberitahunya apa yang dia lakukan di sini, dan menerima dukungan biji. Huo Yuhao bukan lagi manusia di mata biji. Sebaliknya, dia adalah titik penghubung yang menghubungkan manusia dan dunia binatang buas. Tanpa penelitiannya, Pagoda Roh tidak akan muncul, dan karena ia juga memiliki kekuatan takdir yang ia peroleh dari Dewa Binatang Takdir, ia adalah seseorang yang harus dilindungi oleh semua binatang buas. Oleh karena itu, biji sangat siap untuk membantunya mencari roh yang cocok. Ada 3 orang dalam kelompoknya yang membutuhkan roh, Bei, Su Sanxi, dan Jiang Nanan. Dari mereka bertiga, Bei dan Su Sanxi telah berada di peringkat 70 untuk beberapa waktu, sementara Jiang Nanan hanya berhasil menembus baru-baru ini. Pagoda Roh telah bekerja sejak didirikan, tetapi mereka menjaga fusi roh terbatas pada jumlah tertentu. Ini adalah rencana yang dimiliki oleh level yang lebih tinggi dari Huo Yuhao dan Shrek Academy setelah beberapa diskusi saat itu. The Great Star Dow Forest sangat luas, tetapi banyak Beast Soul memiliki umur panjang, dan ada sangat sedikit Beast Soul yang berada di akhir kehidupan mereka dan bersedia menjadi spirit pada saat yang sama. Untuk saat ini, jumlah ini masih cukup besar, tetapi tingkat kegagalan pasti meningkat jika perpaduan dengan spirit ini dibiarkan menyebar tanpa terkendali. Poin penting lainnya adalah bahwa jika terlalu banyak Beast Soul yang dapat menjadi spirit digunakan, dan jika persediaan tidak dapat memenuhi permintaan, maka banyak Master Soul mungkin tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri, dan akan mulai berburu dan membunuh Beast Soul lagi. Jika mereka bisa mengendalikan jumlah roh yang ditransmisikan dan menstabilkan proses pada saat yang sama, Tuan Jiwa yang membutuhkan cincin jiwa akan selalu penuh harapan. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami akan menekan keinginan dalam hati mereka untuk membunuh binatang buas. Pada saat yang sama, hutan bintang besar Dow mewakili binatang buas, dan hutan mendorong fusi roh ke habitat makhluk buas jiwa lainnya. Dengan status Great Star Dow Forest di dunia binatang buas, ada setidaknya beberapa jiwa makhluk buas yang mau mencoba. Pagoda Roh bisa mempromosikan diri mereka pada saat yang sama, dan mengurangi tekanan di bahu Great Star Dow Forest. Ini adalah arah yang akan mereka kembangkan di masa depan. Tentu saja, Pagoda Roh tidak pernah bisa memuaskan permintaan roh pada tingkat yang dibutuhkan oleh jiwa yang cincin jiwa pada saat ini. Mereka hanya bisa mengurangi pembunuhan ini sampai batas tertentu. Namun, bagi para makhluk buas ini, keadaan seperti itu sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang benar adalah, binatang buas tidak takut diburu dan dibunuh.
Pada akhirnya, tidak semua Master Jiwa bisa masuk dan meninggalkan hutan besar dengan aman, dan para Beast Soul bisa berburu dan membunuh manusia pada saat bersamaan. Selama tidak ada terlalu banyak binatang jiwa yang diburu dan dibunuh, keseimbangan ekologis masih bisa dipertahankan, dan tidak akan ada banyak masalah. Biji pergi dengan tergesa-gesa setelah mempelajari Bei dan jiwa bela diri yang lain. Dia secara pribadi pergi untuk mencari binatang buas yang cocok untuk Bei dan yang lainnya karena betapa pentingnya Huo Yuhao, dan Huo Yuhao dan yang lainnya sementara waktu tetap di Pagoda Roh. Gelombang pertama Spirit Masters yang dilatih secara pribadi oleh Huo Yuhao datang untuk menyambutnya dan berbicara dengannya ketika mereka mengetahui bahwa dia ada di sini. Beberapa memanggilnya sebagai Guru, dan beberapa memanggilnya sebagai Guru Pagoda. Huo Yuhao sekarang memiliki gelar, dan dia dikenal sebagai Guru Pagoda Kehormatan Spirit Pagoda. Tang Wutong telah menonton dengan dingin dari satu sisi. Dia tidak berbicara dengan yang lain, dan dia terlihat dingin dari awal sampai akhir. Huo Yuhao menyapa dan berinteraksi dengan berbagai guru roh, dan mereka semua mulai berbicara dengan Huo Yuhao tentang informasi dan pengetahuan tentang roh. Sejak Pagoda Roh didirikan, status Tuan Roh ini telah meningkat pesat. Pagoda Roh belum dipromosikan, tetapi mereka sudah menikmati status yang sangat tinggi. Sebagian besar guru roh di angkatan pertama berasal dari Akademi Shrek, tetapi beberapa berasal dari negara lain, dan mereka bahkan ditambahkan ke kuil kerajaan keluarga kerajaan masing-masing. Ini terutama benar karena mereka mulai mentransmisikan roh, dan penguasa jiwa dari tingkatan apapun sangat hormat dan hormat ketika mereka bertemu dengan penguasa roh ini. Huo Yuhao adalah orang yang telah memberi mereka peningkatan status ini, dan karenanya tidak sulit untuk membayangkan betapa hormatnya mereka terhadapnya. Tanda pisah. Huo Yuhao membutuhkan waktu lebih dari 2 jam sebelum dia selesai berinteraksi dengan para guru roh itu. Biji belum kembali, meskipun dia mungkin pergi agak jauh ke hutan bintang besar Do untuk mencari binatang buas. Bei berkata, apakah kamu lelah, saudara junior? Pagoda Roh telah berkembang sangat cepat selama beberapa bulan terakhir, dan jika bukan karena Kekaisaran Matahari Bulan tiba-tiba meluncurkan invasi, urusan dengan beberapa cabang itu akan selesai. Sayangnya, Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi mungkin tidak memiliki ruang mental atau waktu untuk itu sekarang. Cabang di Kekaisaran Dowling telah didirikan, dan mereka membangun pagoda roh mereka sendiri. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, semoga keberadaan pagoda roh akan mengurangi jumlah binatang buas yang dibunuh manusia. Karena itu, kita tidak bisa membiarkan Kekaisaran Sun Moon mencapai tempat ini. Kalau tidak, semua upaya dan kesuksesan kita di masa lalu akan sia-sia. Petik 2. Tang Wutong sedang duduk tidak jauh dari Huo Yuhao, dan tiba-tiba bertanya kepadanya, apa itu roh? Huo Yuhao menjawab, dengan kata-kata sederhana, roh adalah binatang buas yang bersedia bergabung dengan seorang guru jiwa dan mempertahankan kesadarannya. Jiwa binatang buas ini dapat mempertahankan bagian tertentu dari kemampuan dan alasan mereka. Bagi para Beast Soul yang mendekati akhir hidup mereka, mereka dapat menggunakan metode lain untuk terus hidup dalam tubuh Master Jiwa dan memperpanjang hidup mereka. Selain itu, ada kemungkinan sangat kecil bahwa mereka dapat menemani guru jiwa dan mencapai keabadian. Petik 2. Tang Wutong mengerutkan kening dan bertanya, keabadian? Bagaimana mungkin? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, jika Tuan Jiwa itu dapat menembus penghalang Ultimate Douluo, maka itu sangat mungkin. Mulut Tang Wutong berkedut, dan dia berkata, kamu akan membutuhkan kursi ilahi untuk itu. Bagaimana bisa semudah itu? Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu tahu tentang kursi ilahi? Tang Wutong terdengar sedikit bangga ketika dia berkata, tentu saja aku tahu, dia memulai kalimatnya, tetapi trisula emas di dahinya yang tidak terlalu mencolok berkedip-kedip, dan dia tanpa sadar berhenti berbicara. Tepat pada saat ini, biji berjalan dari luar. Emerald Swan selalu anggun dan menawan kapanpun dan dimanapun dia berada. Ada senyum hangat dan samar di wajahnya yang cantik saat dia berkata, Yuhao, dan kalian semua, tolong ikuti aku. Kami akan pergi ke Aula Pemancar Roh. Petik 2. Aula Pemancar Roh adalah tempat para Spirit Master mentransmisikan roh, dan formasi magis yang diwarisi oleh Huo Yuhao dari Calamity Necromancer Electrolux didirikan di sana. Mentransmisikan roh di dalam Spirit Transmitting Hall tidak hanya akan melestarikan kekuatan jiwa Master Spirit,
itu juga memungkinkan Master Jiwa untuk mengonsumsi lebih sedikit kekuatan spiritual ketika bergabung dengan spirit. Tingkat keberhasilan juga sangat ditingkatkan, dan dengan biji di sekitar, yang merupakan raja binatang yang tangguh mahir dalam penyembuhan, dia bisa menjamin bahwa makhluk jiwa yang sekarat itu akan hidup. Dengan sistem ini, selama kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan kontrak, tingkat keberhasilan pengiriman roh hampir 100%. Mereka sepertinya memasuki dunia emas ketika mereka berjalan ke aula pemancar roh. Aula pemancar roh sangat luas, luasnya hampir 500 meter persegi, dan tingginya 10 meter. Itu mengambil area pusat tingkat kedua dari markas Spirit Pagoda. Ada pola iblis emas sederhana yang terukir di dinding berbentuk segi 6. Lantai adalah bagian paling menyilaukan dari aula. Pola setan di lantai disatukan dengan logam dan permata yang berbeda, yang semuanya memiliki karakteristik yang sama, mereka semua memiliki elemen cahaya. Huo Yuhao mewarisi necromancy dari Electrolux, dan orang tidak bisa melupakan bahwa elemen cahaya adalah kekuatan necromancer calamity. Oleh karena itu, apakah itu necromancy Huo Yuhao atau sihir kontrak yang cocok untuk pagoda roh, itu memiliki dasar dalam elemen cahaya. Kekuatan cahaya yang kuat menyerang indera mereka saat mereka melangkah ke aula pemancar roh. Bei dan Tang Wutong memiliki reaksi terbesar dalam grup. Tubuh Bei bersinar dengan cahaya keemasan lembut saat proyeksi halus naga berkedip di belakangnya. Jiwa bela dirinya belum sepenuhnya berkembang menjadi naga suci Radiant, tetapi sekarang lebih mudah baginya untuk menyalurkan kekuatan Radiant Holy Dragon-nya. Menurut perhitungan Bei, setelah mendapatkan roh dan menjadi jiwa sage, jiwa bela dirinya kemungkinan akan menyelesaikan metamorfosis terakhirnya. Karena itu, ketika dia memilih rohnya, dia dengan tegas meminta biji untuk mencari binatang buas yang memiliki darah naga dan unsur cahaya pada saat yang sama. Reaksi Tang Wutong tidak sejelas Bei. Lapisan tipis cahaya keemasan berkedip halus di belakang punggungnya seperti sayap emas. Tidak ada pertanyaan bahwa ekspresi dia dan Bei sangat santai dan nyaman, dan ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka menikmati diri mereka sendiri. Bei melirik Huo Yuhao dan berkata, "Adik kecil, formasi ajaib yang telah Anda buat ini cukup mistis dan ajaib. Sangat padat dengan elemen cahaya. Jika saya bisa berkultivasi di lingkungan seperti itu, saya akan berkembang jauh lebih cepat dengan sedikit usaha." Petik 2. Tang Wutong melirik Huo Yuhao karena terkejut. Dia tidak begitu percaya bahwa Huo Yuhao adalah orang yang telah menciptakan formasi ajaib ini. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu tidak mungkin, kakak senior tertua. Efek formasi magis ini mengesankan, tetapi terlalu banyak menghabiskan sumber daya. Formasi berinteraksi dengan kekuatan matahari melalui bahan-bahan ini, dan menyerap elemen cahaya dari sinar matahari dan menyimpannya. Elemen cahaya ini hanya digunakan saat mentransmisikan roh. Sekte Tang tidak memiliki kekayaan seperti itu sekarang, dan elemen cahaya ini akan dikonsumsi begitu digunakan. Formasi tidak dapat digunakan untuk kultivasi, atau itu akan menjadi tidak berguna dan tidak berarti untuk mentransmisikan roh." Petik 2. Bei tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saya hanya membuat komentar yang lewat. Ketika Sekte Tang memiliki kekayaan yang cukup, kita dapat membangun yang lain di wilayah dalam Tang Sekte." Petik 2. Mereka menyaksikan apa yang terjadi di dalam pagoda roh saat mereka berbicara. Ada 3 binatang jiwa besar bersujud di satu sisi tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Mereka tampak seperti mereka juga menikmati diri mereka sendiri ketika mereka mandi di tempat ini penuh dengan energi cahaya. Namun, sebanyak mereka menikmati diri mereka sendiri, aura usia tua dan kelemahan mereka masih sangat jelas. Energi kehidupan mereka sangat lemah, ke titik di mana Bei dan yang lainnya tidak memperhatikan kehadiran mereka ketika mereka berjalan ke aula pemancar roh. Bab 432, Heavenly Dragon Horse dan Ruby Soft Tendon Python. 3 binatang buas berasal dari 3 spesies yang berbeda. Yang di tengah adalah kuda putih. Kuda ini sangat istimewa. Tubuhnya seperti kuda, tetapi kepalanya berbentuk seperti naga. Sisik naga putih membentang dari dahinya sampai ke lehernya dan ke seluruh tulang punggungnya. Meskipun sudah di senja hidupnya, masih terus memantulkan aura cahaya di dalam spirit pagoda. Bagian yang paling menarik tentang itu adalah permata emas redup berbentuk berlian di dahinya. Meskipun cahaya yang berasal dari permata ini redup, itu masih sangat terang. Kuda itu panjangnya lebih dari 4 meter dan tinggi 2,5 meter. Kalau bukan karena fakta bahwa itu tampak tak bernyawa dan otot-ototnya sudah lunak,
itu pasti akan menjadi kuda dengan kehadiran ilahi. Di sebelah kiri kuda putih ini adalah kura-kura emas terang. Dari 3 binatang jiwa, itu adalah yang terkecil, sekitar 2 meter panjangnya. Cangkang kura-kura emasnya tidak hanya sangat menarik perhatian, tetapi juga sangat tebal. Kepala dan 4 anggota tubuhnya telah ditarik ke dalam cangkang kura-kura saat ini. Di sebelah kanan kuda putih adalah piton besar. Piton besar ini benar-benar berwarna merah muda dan panjang lebih dari 10 meter, setebal ember air. Namun, ada luka besar memanjang 1 meter dari kepalanya. Luka ini berwarna merah, dan bahkan ada cairan merembes darinya. Dari 3 binatang jiwa, piton merah muda ini adalah satu-satunya yang energi hidupnya tidak hilang karena usia. Biji melangkah maju dan berbicara, biarkan aku memperkenalkan mereka semua. Yang di tengah adalah kuda naga surgawi 10.000 tahun. Bahkan di Great Stardow Forest, Heavenly Dragon Horses dianggap sangat langka. Silsilah darah naga suci Radiant mengalir di tubuh mereka. Meskipun mereka berbentuk seperti kuda, garis keturunan drakonik mereka sebenarnya sangat murni. Hanya saja kuda naga langit ini terluka parah saat masih muda. Meskipun garis keturunan darahnya sangat murni, sayap naganya belum tumbuh meskipun sudah dikultivasi 10.000 tahun. Akibatnya, energi kehidupannya terus menghilang. Ketika mencapai penanaman 20.000 tahun, kondisinya hanya akan memburuk, dan itu akan mati. Bebe, jiwa bela dirimu juga mengandung aura kuat naga suci Radiant. Paling cocok untuk bergabung dengan Anda dan menjadi roh Anda. Mungkin perpaduan ini bahkan dapat membantu Anda berdua menyelesaikan evolusi masing-masing. Selama salah satu dari kalian menyelesaikan sepenuhnya evolusimu menjadi naga suci Radiant, kedua kekuatanmu akan mengalami peningkatan yang signifikan. Anda bisa membiasakan diri dengan itu terlebih dahulu. Petik 2. Terima kasih, Penatua Biji. Bebe berkata kepada Biji dengan hormat. Dia tampak senang. Radiant Holy Dragon, seperti kebanyakan spesies naga lainnya, telah lama tidak ada lagi. Semua cincin jiwa yang Bebe dapatkan sebelumnya berasal dari naga silsilah kedua, yang sebagian besar adalah naga bumi. Ketika dia melihat kuda naga langit ini sebelumnya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu di tubuhnya yang memanggilnya. Ketika dia mencoba merasakannya dengan lebih hati-hati, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura Radiant Holy Dragon dari Dragonly Horse ini sangat murni, meskipun itu sedikit lemah. Itu bahkan lebih murni daripada jiwa bela dirinya. Hanya saja kuda naga langit ini tidak mampu merangsang kemurnian ini. Bebe melihat mata yang tampak tak bernyawa dari kuda naga surgawi ini saat dia berjalan ke arahnya. Kuda naga langit tidak bereaksi sama sekali. Sangat kebas di hadapannya, Bebe berjongkok di samping kuda naga surgawi ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan melepaskan Blue Lightning Tyrant Dragon-nya. Kekuatan jiwa Blue Lightning Tyrant Dragon-nya sangat dominan. Meskipun Bebe mencoba untuk menarik auranya ketika ia melepaskan jiwa bela dirinya, kuda naga langit masih bergetar sedikit setelah ia melepaskan jiwa bela dirinya. Garis lembut aura cahaya dilepaskan dari tubuhnya, dan secara tidak sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Bebe dengan hati-hati. Bebe berjongkok di tempat dia berada tanpa bergerak. Cincin jiwa kelima dan keenamnya bergiliran bersinar. Tiba-tiba, petir perlahan menghilang dari sisik naga biru, dan sisiknya juga perlahan berubah menjadi keemasan. Raungan naga bernada rendah terdengar mengikuti ini, seolah-olah naga besar sedang mengaum dengan lembut. Kuda naga langit tercengang, dan tampak sedikit lebih bingung ketika melihat Bebe. Itu merasakan aura yang akrab dari tubuh Bebe. Bisa juga merasakan aura darah naga suci Radiant darinya. Bebe dengan lembut berkata, "Bagaimana kabarmu, kuda naga langit? Jangan khawatir, saya tidak punya niat buruk. Kami berdua memiliki aura naga suci Radiant di tubuh kami. Saat ini, kita bisa saling memanggil dan merasakan kehadiran aura itu satu sama lain. Saya bersedia memperpanjang hidup Anda. Mungkin kehidupan manusia terlalu pendek dibandingkan dengan binatang buas, tapi saya bisa berjanji bahwa Anda akan dipenuhi energi saat saya hidup. Anda tidak akan menjadi seperti apa Anda sekarang, tanpa kehidupan. Biarkan saya membantu Anda mendapatkan kembali masa muda dan kekuatan Anda, oke?" Petik 2. Sementara suara Bebe sangat lembut, dia sangat serius saat berbicara. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada mata kuda naga langit, dan dia terdengar sangat tulus. Huo Yuhao telah menetapkan aturan bahwa binatang buas harus berinteraksi dengan manusia sebelum menjalani transmisi roh. Setelah berinteraksi,
binatang buas akan dapat secara kasar memahami orang yang akan menjadi roh. Ini sangat penting. Jika binatang buas tidak bisa menerima orang itu, kemungkinan kegagalan akan sangat tinggi. Jika transmisi roh gagal, binatang buas dengan energi kehidupan yang lemah bisa mati dalam prosesnya. Kuda naga langit tampak menjadi sedikit lebih bersemangat setelah melihat Bei Bei. Sepertinya mengingat kekuatan besar yang dimilikinya ketika masih muda, dan kelemahan ekstrim yang dirasakannya saat ini. Ketika melihat ketulusan di mata Bei Bei, akhirnya dia mengangguk dengan lembut dan menjulurkan kepalanya di depan Bei Bei sebelum menggosokkannya di bahu Bei Bei. Bei Bei mengambil kesempatan untuk melingkarkan tangannya di kepalanya dan dengan lembut menyentuh sisi wajahnya, mengekspresikan niat baiknya dengan cara ini. Shrek Academy memiliki catatan tentang Heavenly Dragon Horses. Bei Bei sadar bahwa permata pada kuda naga surgawi tidak dapat disentuh. Itu adalah bagian terkuat dari kuda naga langit, tetapi juga bagian tubuhnya yang paling sakit ketika disentuh. Biji tertegun saat dia melihat Bei Bei berinteraksi dengan kuda naga langit. Dia menyadari kepribadian Heavenly Dragon Horses, yang diakui sebagai salah satu binatang buas yang paling arogan. Apalagi manusia, mereka bahkan tidak akan membiarkan binatang buas mendekati mereka. Mereka menjalani kehidupan yang sepi di dunia mereka sendiri. Kuda naga surgawi ini diselamatkan oleh Biji ketika masih muda, dan karenanya berbagi hubungan yang baik dengannya. Kalau tidak mungkin untuk mengikutinya ke sini. Tidak ada kuda naga langit yang mau melebur dengan manusia di antara kasus-kasus transmisi roh sebelumnya. Kali ini, Biji telah membawa kuda naga langit ini untuk berjaga-jaga, karena Bei Bei memiliki garis keturunan darah naga suci Radiant. Dia tidak berharap itu begitu siap menerima tawaran untuk bergabung dengan Bei Bei. Biji langsung bersemangat setelah awal yang positif. Dia berkata kepada Susanshi, "Susanshi, binatang buas di sebelah kiri kuda naga langit ini disebut kura-kura emas. Ini dalam situasi yang sangat aneh. Kura-kura emas dikenal karena umur panjangnya, karena mereka adalah simbol keberuntungan. Selama seseorang berkultivasi dekat dengan mereka, mereka dapat menghindari bencana. Akibatnya, mereka hampir tidak memiliki musuh di dunia binatang buas. Setiap binatang buas akan rela dekat dengan mereka. Mereka tidak memiliki masalah untuk hidup setidaknya 10.000 tahun. Namun, kura-kura emas ini merupakan pengecualian. Umurnya baru 30.000 tahun ini, dan harusnya dalam kondisi muda. Namun, energi kehidupannya terus-menerus menghilang baru-baru ini karena alasan yang tidak diketahui. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, energi kehidupannya yang sangat besar akan menghilang sepenuhnya. Saya telah membantunya melihatnya, tetapi saya hanya bisa menanamkan energi kehidupan ke dalamnya, saya tidak bisa menghentikan energi hidupnya untuk menghilang. Kamu bisa mencoba berkomunikasi dengannya. Kura-kura emas sangat menguntungkan, dan mereka memiliki kemampuan bantu yang hebat. Jika Anda bisa bergabung dengan itu, Anda dapat sangat meningkatkan kekuatan Xuanwu Anda. Perisai Xuanwu Anda bahkan dapat berkembang menjadi perisai Xuanwu emas. Melalui proses ini, Anda bisa mendapatkan bagian dari kekuatan kura-kura emas ini. Petik 2. Susanshi sudah diam-diam menelan air liurnya saat dia berdiri di sana. Kura-kura emas, sebenarnya kura-kura emas. Meskipun kura-kura emas tidak dapat mempengaruhi nasib seluruh hutan Great Stardust seperti Beast Emperor menguntungkan, mereka masih dianggap Beast menguntungkan. Mereka seperti kaisar kura-kura. Xuanwu dibentuk oleh kombinasi kura-kura dan ular. Lebih tepatnya, itu adalah avatar air, dan tidak memiliki tubuh kura-kura murni. Kura-kura emas bisa memberi Xuanwu suasana kedaulatan. Dengan memiliki kekuatan kura-kura emas, Xuanwu berevolusi Susanshi benar-benar bisa menjadi Xuanwu God Beast. Ada sebuah legenda dalam keluarga Susanshi, bahwa jika siapapun dari keluarganya bisa bergabung dengan cincin jiwa dari kura-kura emas, mereka mungkin bisa mengubah jiwa bela diri seluruh keluarga. Di masa depan, itu tidak akan lagi menjadi perisai dari penyu Xuanwu, tapi perisai God Beast Xuanwu sebagai gantinya. Hanya saja kura-kura emas terlalu langka. Bahkan ketika mereka dapat ditemukan, mereka dilindungi oleh binatang buas yang kuat. Susanshi tidak menyangka Biji akan menemukan kura-kura emas untuknya. Selain itu, energi kehidupan kura-kura emas ini bahkan menghilang dengan sangat cepat. Mengingat keberuntungan dan energi kehidupan yang sangat besar dari kura-kura emas, kemacetan 10.000 tahun tidak banyak masalah. Mungkin kura-kura emas akan merasa sedikit sulit untuk mencapai budidaya 20.000 tahun. Tentu saja,
Kura-kura emas tidak mahir dalam keterampilan ofensif, jadi mereka tidak dianggap sangat cocok untuk sebagian besar master jiwa bahkan jika mereka mencapai budidaya 10.000 tahun. Selain itu, mereka biasanya dilindungi oleh Beast Soul lainnya. Saat dia menggosok kedua tangannya, Susanshi dengan cepat berjalan menuju kura-kura emas. Ada ekspresi menjilat di wajahnya saat dia datang ke sisi kura-kura emas. Dia bahkan lebih kagum ketika dia semakin dekat. Kura-kura emas ini mungkin seperti raja di antara kura-kura emas. Emas pada cangkangnya sangat proporsional dan dalam, dan setiap garis cangkang adalah emas gelap. Tidak ada kekurangan sama sekali. Sulit dipercaya bahwa makhluk seperti ini mengalami disipasi energi hidupnya yang sangat besar. Kura-kura emas tidak bereaksi terhadap Susanshi, dan hanya tetap diam di tempat. Itu menimbulkan perasaan yang sangat malas. Susanshi bingung ketika dia bertanya, "Saudaraku, dapatkah kamu mengungkapkan kepalamu? Biarkan kita bicara. Anda bisa memberitahu saya apa yang Anda inginkan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan Anda, bagaimana dengan itu? Kalau tidak, saya akan menemukan kura-kura cantik lain untuk menjadi roh kedua saya, oke? Meskipun kekuatan spiritualku tidak terlalu kuat, seharusnya tidak ada masalah dengan bantuan Yu Hao. Kura-kura juga tidak memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Kalian semua hanya beruntung, akan luar biasa memiliki pasangan." Petik 2. Jiang Nanan telah mengikuti Susanshi, dan tidak terlalu jauh darinya. Setelah mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar dengan marah, "Apakah Anda pikir semua orang sama cabulnya dengan Anda?" Susanshi menjawab, "Tidak peduli seberapa cabulnya aku hanya mencintaimu." Dia tertawa ketika dia berbalik untuk memberi Jiang Nanan ciuman terbang. Jiang Nanan sedikit terpana, dia menatapnya linglung. Susanshi bingung ketika dia bertanya, "Apakah kamu tersentuh? Aku akan menciummu nanti." Petik 2. Jiang Nanan menunjuk ke arah sesuatu di belakangnya. Susanshi segera berbalik, dan melihat kepala kura-kura emas mencuat keluar dari cangkangnya. Kepala kura-kura emas berbeda dari kepala kura-kura biasa. Ada 3 punggung bukit di atasnya, dan itu tidak lonjong seperti kura-kura, melainkan berbentuk agak segitiga. Bahkan ada beberapa duri yang menyerupai kumis di bagian bawah kepalanya. Seluruh kepalanya berwarna emas gelap. Semakin jauh ke bawah kepalanya, semakin terang emas itu. Hanya saja kura-kura emas ini tampaknya tidak bersemangat. Itu terlihat sangat tak bernyawa, dan tampaknya kehabisan energi bahkan ketika kepalanya keluar dari cangkangnya. Kakak, akhirnya kau keluar. Apakah kamu orang yang suka kata-kata kamu?" tanya kura-kura emas dengan suara rendah dan teredam. Susanshi tertegun, "Kamu bisa berbicara bahasa kami." Meskipun itu tidak dalam semangat yang sangat baik, ia masih berhasil mengangkat kepalanya dengan bangga. Kura-kura emas adalah yang paling pintar di antara semua kura-kura. Susanshi menghela nafas, sementara kura-kura emas adalah yang paling cerdas, mereka masih kura-kura. Kura-kura emas berteriak dengan marah, "Kamu meremehkan saya." Susanshi bergegas untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Saya hanya ingin tahu mengapa kura-kura emas yang tampan, ramah tamah, anggun, dan berbakat seperti Anda belum dapat menemukan pasangan." Petik 2. Kura-kura emas tertegun. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku belum dapat menemukan pasangan?" Itu secara alami sangat menerima pujian Susanshi, dan itu tampak jauh lebih ramah sekarang. Susanshi terkekeh. "Kalau tidak, mengapa kamu bergegas keluar dengan cemas ketika aku menyebutkan menemukan kamu kura-kura cantik?" Kura-kura emas mendengus dan berkata, "Saya tidak dapat menemukan pasangan karena aura saya terlalu kuat. Tidak ada kura-kura cantik yang berani mendekatiku. Jika Anda ingin menyerap roh kedua di masa depan, saya harus menyetujuinya terlebih dahulu." Petik 2. Susanshi dengan cepat datang ke sisi kura-kura emas dan bertanya, "Saudaraku, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Bisakah saya membantu Anda dengan cara apapun?" Petik 2. Kura-kura emas memutar kepalanya dan memandang biji, yang tidak terlalu jauh, sebelum menjawab, "Sebelum kita berfusi, silakan minta semua angsa zamrud untuk pergi. Juga, aku tidak berharap ada makhluk jiwa lain di sekitarnya." Petik 2. Oh, Susanshi benar-benar terpana kali ini. Berbicara secara logis, Beast Soul harus sangat rela bagi Beast Soul lainnya untuk bersama mereka ketika mereka menjalani Spirit Fusion, khususnya Emerald Swans, yang merupakan Beast Soul yang kuat dalam hal penyembuhan. Mereka yang terbaik mampu memastikan keselamatan binatang buas lainnya.
Namun, kura-kura emas ini tidak ingin ada Emerald Swans hadir. Ini sangat aneh. Namun, Su Sanshi masih mengangguk setuju, lalu menoleh ke arah Huo Yuhao. Kekuatan spiritual Huo Yuhao terus menelan seluruh tempat, dan dia mengangguk kembali. Huo Yuhao tidak takut dengan kura-kura emas ini yang menyebabkan masalah. Mengingat kemampuan kura-kura emas ini, setiap orang yang hadir dapat dengan mudah membunuhnya. Su Sanshi tidak akan memilihnya jika bukan karena fakta bahwa itu dapat membantu jiwa bela diri Su Sanshi berevolusi. Biji secara alami mendengar kata-katanya, dan mengerutkan alisnya sedikit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Mengingat bagaimana energi kehidupan kura-kura emas ini menghilang, itu tidak terlalu berguna bagi Great Star Dove Forest lagi. Dengan kultivasinya, dia tidak berpikir bahwa ada banyak tentang kura-kura emas yang harus dia khawatirkan. Pada saat ini, dia melanjutkan, dan memperkenalkan binatang jiwa ketiga yang hadir kepada Jiang Nanan. Di samping kuda naga langit ini adalah Ruby Soft Tendon Python. Ini memiliki budidaya 30.000 tahun. Itu belum mencapai akhir hidupnya, hanya saja ia telah tersiksa oleh luka-lukanya sejak terluka terakhir kali. Karena lukanya terlalu serius, aku hanya bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, ia dalam bahaya meninggal kapan saja. Ruby Soft Tendon Python sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat, terutama di antara binatang buas tipe Python. Python ini terluka oleh Douluo Transcendent dari kota Shrek. Jika itu bisa menjadi rohmu, itu akan sangat berguna, dan memberimu peningkatan kemampuanmu secara keseluruhan. Ruby Soft Tendon Python ini dapat memberikan kemampuan tipe kebingungan yang hebat. Lebih penting lagi, itu bisa menjadi bagian dari kekuatan bertarung Anda, dan secara langsung membantu Anda bertarung. Ruby Soft Tendon Python sangat spiritual. Otak mereka tidak sekecil binatang roh tipe Python biasa, mereka sebesar otak manusia. Sebelumnya, ada kasus Ruby Soft Tendon Python menjadi roh seorang guru jiwa, dan keduanya berhasil menjadi telepatis satu sama lain. Python itu tidak hanya memberikan jiwa itu keterampilan jiwa, tetapi juga berhasil belajar keterampilan jiwa dari jiwa guru. Python ini memiliki budidaya 30.000 tahun. Jika itu bisa dikaitkan dengan Anda, kekuatan bertarung Anda pasti akan meningkat. Petik 2. Terima kasih, Penatua Biji, kata Jiang Nanan kepada Biji dengan hormat. Dari perkenalan Biji akan tiga binatang buas ini, itu menunjukkan bahwa dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan mereka. Tiga binatang jiwa ini sangat cocok untuk Bei, Su Sanshi, dan Jiang Nanan. Mereka memiliki banyak kesamaan dengan jiwa bela diri mereka. Biji berkata, mari kita mulai, kalau begitu. Karena kura-kura emas tidak ingin aku hadir, itu akan menjadi yang terakhir melebur. Saya masih harus merawat dua lainnya. Jiang Nanan, Anda dapat berinteraksi dengan Ruby Soft Tendon Python ini untuk sementara waktu. Petik 2. Baik, Jiang Nanan perlahan berjalan menuju Python. Meskipun terluka parah, sorot matanya masih sangat tajam. Ketika melihat Jiang Nanan berjalan, dia mengangkat kepalanya dan memamerkan taringnya padanya. Su Sanshi segera ditarik, dan secara internal mengumpulkan kekuatan jiwanya. Jika Python ini mencoba untuk menyakiti Jiang Nanan, dia akan segera menyerangnya. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari keselamatan Jiang Nanan. Jiang Nanan tidak terlalu khawatir. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan berkata dengan lembut, "Apa kabar? Saya tidak punya niat buruk. Anda tidak perlu gugup." Petik 2. Python menatap dingin pada Jiang Nanan. Jiang Nanan bisa merasakan permusuhan dan menghela nafas. "Maafkan saya, manusialah yang sangat menyakitimu. Aku bisa merasakan kebencianmu pada manusia. Jika memungkinkan, saya lebih bersedia untuk membantu menyembuhkan cedera Anda daripada membuat Anda menjadi roh saya." Sejak spirit pagoda dibangun, aku mulai memahami bahwa hubungan antara manusia dan makhluk buas seharusnya tidak seperti sebelumnya. Pembunuhan hanya mengisi kedua pihak dengan kebencian, dan memengaruhi keseimbangan ekologis seluruh dunia. Saya, Jiang Nanan, dengan ini bersumpah hari ini bahwa saya tidak akan pernah membunuh binatang buas lain untuk mendapatkan cincin jiwa lagi. Jika aku mengkhianati janji ini, aku akan dikutuk. Petik 2. Dia sangat menentukan ketika dia mengucapkan sumpahnya. Jelas, dia telah memikirkan hal ini selama beberapa waktu. Setelah mendengar kata-katanya, Python bukan satu-satunya yang heran. Bahkan Biji, kuda naga langit, dan kura-kura emas tidak bisa membantu tetapi digerakkan. Sudah berapa tahun, kebencian antara binatang buas dan manusia telah ada selamanya.
Sejak awal, binatang buas adalah makanan bagi manusia, dan sebaliknya. Perlahan-lahan, penguasa jiwa manusia memburu binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa. Ada konflik besar antara kedua belah pihak yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan dengan munculnya pagoda roh, konflik antara binatang buas dan tuan jiwa hanya sedikit berkurang. Semua orang tahu bahwa konflik ini tidak dapat diselesaikan, setidaknya untuk saat ini. Jiang Nanan memiliki 6 dering sekarang. Ini berarti bahwa dia membutuhkan 3 cincin jiwa lagi jika dia ingin menjadi Douluo berjudul. Ruby Soft Tendon Piton ini memiliki budidaya 30.000 tahun, dan karenanya hanya bisa memberikan 2 cincin jiwanya, paling banyak. Dia bahkan harus memilih sendiri. Jika dia menyerah berburu binatang buas, Jiang Nanan harus mengambil risiko untuk bergabung dengan roh lain jika dia ingin mendapatkan cincin jiwa terakhirnya. Mengingat kekuatan spiritualnya, dia mungkin tidak dapat melakukan ini di masa depan. Jiwa bela dirinya masih kalah dengan orang-orang seperti Bei Bei, Su Sanxi, dan Huo Yuhao. Selama ini, kemampuan Jiang Nanan adalah salah satu yang terlemah di antara 7 monster Shrek. Dia bahkan mungkin yang terlemah. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar bersumpah untuk tidak membunuh binatang buas di masa depan. Ini menunjukkan tekad dan ketulusan hatinya untuk menebus kesalahan. Bagaimana mungkin ini tidak menggerakkan semua makhluk jiwa yang hidup ini? Su Sanxi dan Bei Bei saling memandang, keduanya mengaguminya. Bei Bei mengangguk dan berkata, "Nanan benar. Bukan hanya dia, saya juga akan melakukan hal yang sama. Di masa depan, saya tidak akan pernah membunuh binatang jiwa lain untuk mendapatkan cincin jiwa lain. Jika aku mengkhianati janji ini, aku akan dikutuk." Petik 2. Su Sanxi berdiri dan memandangi Jiang Nanan, seorang suami mengikuti keinginan istrinya. Keputusan Nanan juga merupakan keputusan saya. Saya juga bersumpah bahwa saya tidak akan membunuh binatang jiwa lain untuk mendapatkan cincin jiwa. Jika aku melakukannya, Nanan akan meninggalkanku selamanya. Petik 2. Bei Bei tertegun saat dia memandangnya. Dia mengerti bahwa sumpah ini jauh lebih buruk dan lebih kejam daripada mengutuk Su Sanxi. Huo Yuhao mengungkapkan senyum nyaman di wajahnya saat lampu redup menyala. Inilah yang dia harapkan untuk dilihat. Pada saat yang sama, dia mengangguk. Aku, Huo Yuhao, juga bersumpah bahwa aku tidak akan membunuh binatang buas lain untuk mendapatkan cincin jiwa. Jika saya mengkhianati sumpah ini, saya akan dihukum. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu manusia dan binatang buas menyatu secara damai satu sama lain, menciptakan roh. Petik 2. Mata biji sedikit merah dan dia bergumam, "Meskipun hanya sedikit dari kalian yang bersumpah hari ini, aku percaya ini adalah langkah besar menuju kedamaian antara binatang buas dan manusia. Di sini, saya juga menyatakan, atas nama semua binatang buas di hutan Great Stardow, bahwa Anda semua di sini akan menjadi tamu terhormat di hutan Great Stardow. Ketika Anda membutuhkan spirit, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengoordinasikan dan memberi Anda prioritas." Petik 2. Bei Bei berdiri dan menatap biji dengan serius. "Penatua biji, meskipun saya tidak bisa menjamin apapun sekarang, saya berjanji atas nama Sekte Tang bahwa saya akan membatasi semua orang dari Sekte Tang untuk hanya mendapatkan cincin jiwa melalui roh. Bahkan mereka yang budayanya sedikit lebih lemah harus mencoba yang terbaik untuk mengurangi pembunuhan. Kami tidak memiliki cara untuk mempengaruhi orang lain, tetapi kami bersedia menjadi teladan bagi manusia lain dalam aspek ini." Petik 2. Suara biji sedikit bergetar. Dia menatap Bei Bei dan mengangguk pelan. Terima kasih semuanya. Saya bisa merasakan ketulusan Anda. Ini akan menjadi awal." Petik 2. Saat dia berbicara, dia berjalan di depan 3 binatang jiwa. Ada pandangan dominan di matanya, kalian bertiga telah mendengar kata-kata mereka juga. Saya senang untuk Anda bertiga hari ini, bahwa Anda dapat bertemu manusia seperti itu. Saya percaya bahwa Anda bertiga tahu pilihan yang harus diambil, bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. 3 binatang buas diam-diam menganggukkan kepala mereka. Bahkan Ruby Soft Tendon Piton, yang tampak sangat bermusuhan sebelumnya, tampak jauh lebih ramah sekarang. Jauh lebih bersedia untuk mendekati Jiang Nanan sekarang. Lagi pula, dialah yang memulai serangkaian sumpah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dialah yang memulai segalanya, yang menyebabkan serangkaian perubahan yang terjadi setelah itu. Biji berkata, "Baiklah, mari kita mulai sekarang. Siapa yang mau duluan?" Petik 2.
The Heavenly Dragon Horse dengan paksa berdiri dan mengeluarkan raungan naga lembut sebelum mengusap kepalanya ke bahu Bei Bei. Biji tersenyum sedikit ketika dia mundur dan memberi isyarat untuk melanjutkan. Bei Bei menyentuh leher kuda naga langit dengan ringan dan mengikutinya ke pusat pembentukan magis Spirit Transmission Hall. Setelah itu, dia berdiri di depan kuda naga langit. Huo Yuhao juga datang dan berdiri di samping mereka. Dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya dan berkata kepada Bei Bei, "Senior tertua, apakah Anda siap?" Bei Bei mengangguk. Huo Yuhao kemudian mengalihkan perhatiannya ke kuda naga langit, dan itu meraung. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mulai." Tiba-tiba, kuda naga langit meraung lagi. Dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini kedengarannya jauh lebih tajam. Huo Yuhao sedikit bingung saat dia melihatnya. Dia bisa merasakan bahwa itu terasa sangat dekat dengan Bei Bei sekarang, tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang ingin dikatakannya. Biji berkata, dia ingin Bei Bei meletakkan tangannya di permata di dahinya. Bei Bei tercengang ketika dia melihat kuda naga langit. Kuda naga langit mengangguk lembut padanya. Kuda naga surgawi yang sombong itu benar-benar memungkinkan manusia untuk meletakkan tangannya di permata di dahinya, yang seharusnya menjadi tempat paling menyakitkan ketika disentuh. Apa artinya ini? Itu berarti dia telah sepenuhnya menerima Bei Bei. Bei Bei sangat terkejut dengan ini. Dengan pengakuan seperti itu, mustahil fakta di antara mereka akan gagal. Bei Bei memandang kuda naga langit dan mengangguk kuat. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan hati-hati meletakkan tangannya di permata di dahinya. Kuda naga langit bergerak sedikit. Pada saat berikutnya, Bei Bei merasakan gelombang kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari permata. Setelah ini, lapisan cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya dan kuda naga langit secara bersamaan. Bei Bei jelas merasakan pikiran kuda naga langit sekarang. Permata itu seperti jembatan antara jiwa mereka. Bei Bei tidak tahu bahwa permata di dahi Heavenly Dragon Horses adalah bagian terpenting dari tubuh mereka. Tidak hanya bisa digunakan untuk tujuan ofensif dalam pertarungan, tetapi mereka juga bisa digunakan untuk interaksi. Ketika Heavenly Dragon Horses mencapai tahap reseptif seksual, Heavenly Dragon Horse betina akan menerima Heavenly Dragon Horse jantan sebagai suaminya dengan membiarkan permata mereka berinteraksi satu sama lain. Sekarang, Biji mengingatkannya dari satu sisi. Huo Yuhao membacakan mantra pada saat yang sama. Saat dia melakukannya, ritual transmisi roh dimulai. Di tanah, lingkaran cahaya emas dilepaskan dari pusat formasi sihir. Undulasi lembut dan ringan mulai memenuhi seluruh Spirit Transmission Hall. Seluruh proses itu tidak hanya berhasil, itu dilakukan dengan sangat alami. Ketika Bei Bei memusatkan kekuatan spiritualnya pada kepala kuda naga langit, ada pandangan lembut pengakuan di matanya. Tubuhnya menjadi semakin lemah, tetapi matanya menjadi semakin terang. Permata di dahinya melepaskan cahaya terang yang sepenuhnya menelan Bei Bei. Saat ini, Bei Bei seperti matahari emas kecil. Tidak ada yang berani menatapnya langsung. Undulasi kekuatan jiwa yang intens terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Dia segera menembus kemacetan peringkat 70. Kuda naga langit mulai berubah transparan, mulai dari ekornya. Setelah ini, dengan cepat berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Itu tidak meninggalkan jejak. Biji berdiri di satu sisi, diam-diam kagum. Ini adalah perpaduan sempurna. Hanya ada dua kasus seperti ini di putaran fusi sebelumnya. Di bawah perpaduan seperti itu, hubungan antara roh dan guru jiwa akan menjadi sangat dekat. Semua kemampuan jiwa binatang dapat bergabung dengan guru jiwa, dan guru jiwa bahkan mungkin dapat membuat pilihan sendiri. Itu bukan hanya perpaduan acak lagi. Kuda naga langit secara bertahap menghilang, tetapi cahaya dari tubuh Bei Bei menjadi sangat terang. Seluruh Spirit Transmission Hall diterangi oleh cahaya keemasan ini, dan undulasi tipe cahaya yang intens menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bei Bei tidak hanya melewati peringkat 70. Huo Yuhao terpana merasakan bahwa kekuatan jiwa Bei Bei terus meningkat. Dia tidak di peringkat 70 lagi. Dia menembak melalui peringkat 71 sebelum naik ke peringkat 72. Dia benar-benar berhasil naik 2 peringkat sebelum kemajuannya berakhir. Raungan naga bernada rendah dilepaskan dari bola cahaya keemasan itu. Deru naga ini secara bertahap menjadi lebih dan lebih bergema. Saat cahaya keemasan perlahan-lahan mencabut, proyeksi cahaya besar dari cakar naga emas memanjang. Setelah ini, sayap naga emas besar terbuka. Ketika cahaya keemasan sepenuhnya mundur,
Bei telah berubah menjadi naga emas besar yang berdiri di pusat aula transmisi roh. Cincin jiwanya yang ketujuh, Radiant Holy Dragon True Body. Jiwa bela diri Bei akhirnya menyelesaikan perubahan kualitatif dan menjadi naga suci Radiant setelah ia menyelesaikan perpaduan sempurna dengan kuda naga langit. Bukan hanya itu, tetapi sesuatu yang aneh juga muncul di tubuhnya. Di dahi naga suci Radiantnya ada permata berbentuk berlian ekstra, persis sama dengan permata di dahi Heavenly Dragon Horse sebelumnya. Selanjutnya, kuda naga langit tidak muncul setelah dia berubah menjadi naga suci Radiant. Tampaknya telah menyatu sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Naga suci Radiant yang Bei ubah panjangnya lebih dari 7 meter, dengan lebar sayap yang sama. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik naga emas yang mempesona. Kekuatan auranya jauh melampaui tulang naga Yan Feng. Lebih jauh lagi, naga suci Radiant miliknya diam-diam menyembunyikan aura suci di dalam aura cahaya. Saat cahaya keemasan mencabut, Bei perlahan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Ketika dia benar-benar kembali ke bentuk manusia, semua orang terpana mendapati bahwa kuda naga langit telah muncul lagi. Selain itu, sepertinya itu benar-benar nyata karena berdiri di sampingnya. Namun, ada perbedaan besar antara bagaimana sebelum transmisi roh dan bagaimana sekarang. Tubuhnya sangat berotot sekarang, sangat kencang dan atletis. Sorot matanya juga jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Ada juga sepasang sayap naga ekstra di belakang punggungnya. Ketika mereka membuka, semua orang bisa melihat bahwa mereka sangat mirip dengan sayap naga suci Radiant Bei. Kuda naga surgawi ini memang berevolusi setelah fusi dengan Bei, seperti yang diharapkan biji. Evolusi ini membuatnya tampak nyata dan material, meskipun itu sekarang adalah roh. Bei sekarang memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 3 hitam. Selain itu, bahkan ada pola emas pada cincin jiwa hitam ketujuh. Saat dia dengan lembut memeluk leher kuda naga langit, Bei berkata dari lubuk hatinya, "Terima kasih, kuda naga langit. Aku akan memanggilmu naga langit di masa depan." Petik 2. The Heavenly Dragon Horse mengangguk dengan lembut dan menunjukkan kasih sayang yang dalam pada Bei. Mereka sangat dekat sekarang. Semua orang dari Sekte Tang bisa merasakan bahwa kemampuan Bei telah sangat meningkat, melebihi kebanyakan kaisar jiwa setelah mereka menjadi jiwa sage. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia akan bertarung, mereka bisa membayangkan bahwa efek penguatan yang dimiliki kuda naga langit padanya jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh roh normal. Bei membawa kuda naga langit ke satu sisi. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menyatu langsung dengan dahinya. Permata emas berbentuk berlian langsung muncul di dahinya, yang menghilang setelah melintas beberapa kali. "Selamat, senior yang tertua." Huo Yuhao tersenyum ketika dia menatap Bei. Bei juga senang. Ketika kemampuannya tumbuh, itu berarti bahwa ia semakin dekat dengan kesuksesan dalam misinya untuk menyelamatkan Tangya. Setelah kembali dari sumur pemadam kebakaran Yin Yang, dia memohon bantuan hutan bintang besar Do untuk menemukan Kaisar Blue Silver. Namun, Kaisar Blue Silver tidak berada di hutan Great Star Do. Ditian bahkan secara pribadi mengirim pesanan untuk Beast Soul lainnya untuk mencari Kaisar Blue Silver untuknya di hutan Beast Soul lainnya. Di dunia binatang buas, dia tidak mungkin menemukan Kaisar Blue Silver jika bahkan Dewa Binatang tidak bisa. Menurut God Beast, Kaisar Blue Silver mungkin muncul di beberapa habitat Beast Soul lainnya. Bei sedang menunggu sekarang. Begitu dia mendapat bantuan Kaisar Blue Silver, dia bisa bersiap untuk menyelamatkan Tangya. Bab 433, Kura-kura Emas Tragis. Senior keempat, datang ke sini. Ketika biji menyebutkan bahwa kura-kura emas akan menjadi yang terakhir untuk menjalani fusi, Huo Yuhao berbalik ke Jiang Nanan berikutnya. Jiang Nanan mengangguk dan berjalan menuju Huo Yuhao dengan Ruby Soft Tendon Piton. Piton memandang Huo Yuhao sebelum berbaring dengan lembut di tanah. Huo Yuhao bertanya pada Jiang Nanan, "Kakak perempuan senior keempat, apakah Anda siap?" Dia tersenyum dan menjawab, "Yuhao, apakah kamu perlu istirahat?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Penggabungan senior sulung sangat sukses. Saya tidak banyak terkuras." Petik 2. Jiang Nanan berkata, "Baiklah kalau begitu. Saya juga siap. Kita bisa mulai." Huo Yuhao memandangi Piton dan menanyakan hal yang sama. Piton kemudian melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia mengabaikan Huo Yuhao dan malah memutar kepalanya sebelum mulai menyelimuti Jiang Nanan. Semua orang tercengang,
tetapi Jiang Nanan buru-buru berkata, "Jangan khawatir. Itu tidak mengandung niat buruk. Yu Hao, silakan mulai." Petik 2. Kekuatan spiritual Huo Yu Hao menelan mereka. Memang, Ruby Soft Tendon Piton tidak mengerahkan kekuatan apapun pada Jiang Nanan meskipun itu melilit dirinya sendiri. Sebaliknya, itu hanya menempel di dekatnya. Su Sanxi bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih saat dia melihat ini. "Saya harap orang ini adalah wanita. Kalau tidak, aku akan benar-benar dirugikan." Petik 2. Tang Wutong berdiri di belakangnya. Setelah mendengar kata-katanya, dia hampir tertawa. Dia lebih terhibur dengan fakta bahwa kura-kura emas di sebelah Su Sanxi juga menganggukkan kepalanya dan sepertinya setuju dengan kata-katanya. Ini memang kasus, burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Spirit Fusion kedua dimulai. Saat Huo Yu Hao melafalkan mantranya, cahaya lembut bangkit dan mengelilingi Ruby Soft Tendon Piton dan Jiang Nanan. Ruby Soft Tendon Piton tidak seperti kuda naga langit sebelumnya, itu tidak perlahan menghilang. Cahaya terang, berwarna mawar perlahan menyala dari tubuhnya, dan secara bertahap menjadi lebih dan lebih transparan. Bahkan Huo Yu Hao terpana kali ini. Dia telah terlibat dalam banyak fusi roh, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Ruby Soft Tendon Piton memiliki tubuh yang besar. Ketika itu melilit tubuh Jiang Nanan, tidak mungkin untuk melihat Jiang Nanan dari luar lagi. Hanya tubuh ular sanca yang bisa dilihat. Saat ini, tubuh besarnya benar-benar perlahan menjadi seperti agar-agar dan benar-benar menyegel Jiang Nanan di dalamnya. Tubuhnya kemudian mulai meleleh, dan menjadi seperti larva transparan berwarna mawar. Saat Huo Yu Hao melafalkan mantra dari samping, ia juga menjadi lebih fokus. Jika Jiang Nanan bertemu dengan bahaya, dia akan bereaksi segera. Untungnya, kekhawatirannya tidak berdasar. Aura Jiang Nanan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di dalam larva berwarna mawar. Saat undulasi kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan, cincin jiwa ketujuhnya perlahan terbentuk. Lebih mengherankan, aura Jiang Nanan seperti aura BB sebelumnya, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Larva tampaknya memiliki kehidupan sendiri dan sedikit berdenyut mengikuti irama detak jantung Jiang Nanan. Karena deteksi spiritual Huo Yu Hao sangat sensitif, ia dapat mendeteksi bahwa ukuran larva sedikit mengembang dengan setiap gerakan yang dibuatnya. Seolah-olah itu menyatu dengan tubuh Jiang Nanan. Ini adalah bentuk fusi penetrasi. Tanpa ragu, ini adalah perpaduan lengkap. Tidak terduga bahwa Ruby Soft Tendon Piton yang dingin dan bermusuhan telah benar-benar menerima Jiang Nanan. Halo cahaya merah muda perlahan menghilang, dan piton itu benar-benar menyatu ke tubuh Jiang Nanan saat mereka membentuk ikatan telepati. Saat tubuh ular sanca menjadi lebih transparan, aura Jiang Nanan juga tumbuh semakin kuat. Semua cincin jiwa Jiang Nanan bersinar sangat cerah. Itu seperti perpaduan ini yang menyebabkan semua jiwanya berdering mengalami beberapa bentuk kemajuan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi ketika cincin jiwa biasanya menyatu. Seluruh proses lebih pendek dari yang diharapkan. Ketika piton menghilang sepenuhnya, dan Jiang Nanan kembali muncul di depan semua orang, semua lampu dari tubuhnya telah ditarik. Hanya 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitamnya yang bersinar terang. Dengan pemikiran darinya, seberkas cahaya merah muda dilepaskan dari tubuhnya. Perlahan-lahan bentuk di belakangnya, sementara tubuhnya benar-benar berubah kosong sebelum menghilang sepenuhnya. Ruby Soft Tendon Piton muncul di depan semua orang lagi. Luka di tubuhnya telah menghilang, sementara auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mata merah kemerahannya seperti 2 batu delima, bersinar terang. Tubuh ular sanca itu kembali kosong setelah sekitar 10 detik. Setelah ini, Jiang Nanan kembali muncul di tempat dia sebelumnya, dan 7 cincin jiwa di tubuhnya anehnya muncul di tubuh ular sanca itu bukan miliknya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Itu memang seperti yang diklaim BG, Ruby Soft Tendon Piton sangat spiritual. Beberapa perubahan ajaib pasti telah terjadi antara piton ini dan Jiang Nanan. Semua orang tidak terlalu peduli tentang perubahan ini. Mereka hanya berharap kemampuan Jiang Nanan semakin kuat. Piton yang sedikit berlubang tidak hilang. Sebaliknya, itu merayap maju dan mengepung Jiang Nanan sebelum perlahan-lahan merayap naik ke atasnya. Akhirnya, kepalanya yang besar berhenti di belakang kepala Jiang Nanan. Mata merah rubinya dengan dingin mengawasi semua orang, tampak agak sombong. BG terkejut. Sepertinya mereka terhubung secara telepati sekarang. Jiang Nanan,
bisakah kamu merasakan jika telah mempelajari keterampilan jiwa darimu? Petik 2. Jiang Nanan mengangguk dengan lembut dan berkata, saya pikir itu telah mempelajari 3 keterampilan jiwa. Namun, masih memahaminya sekarang. Di masa depan, mungkin bisa belajar lebih banyak. Petik 2. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-katanya. Roh benar-benar bisa membantu jiwa menguasai dalam perkelahian. Jika roh bisa mempelajari keterampilan jiwa master jiwa, itu akan setara dengan avatar master jiwa itu. Selanjutnya, roh tidak akan mati kecuali guru jiwa mati. Roh bergantung pada penguasa jiwa untuk bertahan hidup. Bagi Jiang Nanan, sepertinya dia memiliki kehidupan ekstra. Jiang Nanan mungkin tampaknya yang paling lemah di antara anggota Seven Monsters Shrek, tapi dia masih dianggap sangat kuat dibandingkan dengan penguasa jiwa biasa. Keterampilan jiwanya semua sangat kuat. Apakah itu teleportasi instan, kontrol gravitasi, atau tubuh emas terkalahkan, mereka semua adalah keterampilan jiwa yang sangat mengesankan. Ruby Soft Tendon Python mempelajari 3 dari 6 keterampilan jiwanya, yang termasuk setidaknya 1 dari 3 keterampilan ilahi ini. Dengan cara ini, kemampuan bertahan hidup Jiang Nanan di masa depan pasti akan sangat meningkat. Ini adalah efek dari perpaduan sempurna dengan roh. Semua orang senang, tidak hanya mereka dari Sekte Tang yang sangat bersemangat, tetapi Biji juga senang, yang sangat langka. Dia pasti sangat senang bahwa binatang buas mampu dengan sukarela menyatu dengan manusia dan menjadi roh yang kuat. Ini berarti bahwa konflik antara binatang buas dan manusia lebih mungkin untuk diselesaikan. Dengan preseden seperti itu, lebih banyak master jiwa akan tertarik ke spirit pagoda dan memilih untuk menggunakan transmisi spirit untuk menggantikan membunuh binatang buas sebagai cara untuk mendapatkan cincin jiwa. Untuk fusi sempurna seperti itu, adalah mungkin bagi roh untuk bahkan mengganti 2 atau bahkan 3 cincin jiwa. Sekarang giliranku. Su Sanshi dengan cepat bergegas di depan Jiang Nanan. Melihat bahwa kekuatan Bei Bei dan Jiang Nanan telah sangat meningkat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Jiang Nanan tersenyum sebelum menarik kembali rohnya dan mengakui posisinya kepadanya. Su Sanshi dengan lantang berkata, junior kecil, apa kamu perlu istirahat? Jika Anda tidak lelah, kita bisa mulai sekarang. Penatua Biji, saudara Tortoise tidak benar-benar ingin Anda berada di sini untuk menonton. Menurutmu, Biji sedikit bingung ketika dia melihat kura-kura emas, tapi itu tidak melihatnya. Hanya perlahan-lahan bergerak di depan Su Sanshi sebelum berbaring. Baiklah, Biji sangat ringan. Jika itu adalah Lord Beruang, ia akan segera mengamuk dengan anggapan seperti itu. Namun, dia langsung setuju. Meskipun dia tidak tahu apa yang harus disembunyikan kura-kura emas darinya, setidaknya rahasia ini tidak berasal dari manusia. Selain itu, kura-kura emas tidak akan lagi menjadi makhluk buas setelah menyatu dengan Su Sanshi. Dia tidak akan bisa mengendalikan masa depannya. Dia siap berjalan keluar dan menunggu di luar. Huo Yuhao juga sedikit bingung. Namun, dia tidak khawatir tentang kura-kura emas memainkan trik apapun. Sementara para bis dan master jiwa berbagi kontrak kehidupan yang sama selama proses transmisi roh, dia adalah orang yang mengendalikan proses tersebut. Selain itu, kura-kura emas sangat lemah. Jika ia mencoba memainkan trik apapun, itu akan menjadi satu-satunya yang menderita. Su Sanshi akan baik-baik saja. Paling-paling, dia harus menemukan roh lain untuk bergabung. Ketiga senior, kura-kura emas, aku akan memulai. Kalian berdua bisa bersiap. Petik 2. Su Sanshi mungkin tampak sangat kasual, tetapi dia sebenarnya sangat mirip dengan Bei Bei dalam banyak hal, selain cara cabulnya. Fusi akan segera dimulai, dan dia dengan cepat menarik tawa nakal sebelum menenangkan dirinya. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan menyesuaikan mentalnya. Setelah beberapa saat, dia merasa bahwa ketiga energinya sudah ada, dan mengangguk pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menatap kura-kura emas, dan itu juga mengangguk padanya. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao tiba-tiba merasa bahwa kura-kura emas ini bahkan lebih pintar daripada Ruby Soft Tendon Python. Tampaknya tiba-tiba lebih cerdas. Bahkan dalam keadaan yang begitu lemah, ia tidak mampu menyembunyikan pandangan yang dalam dan kontemplatif di matanya. Huo Yuhao membacakan mantra untuk ketiga kalinya. Cahaya keemasan yang lembut mengelilingi Su Sanshi dan kura-kura emas sebelum mulai menyebar. Sebuah perpaduan antara binatang manusia dan jiwa dimulai. Proyeksi besar Xuan Wuxilt muncul di belakang Su Sanshi. Aura air yang terkonsentrasi bergema dengan aura cahaya dalam formasi.
Undulasi kekuatan jiwa yang lembut mulai menyebar seolah-olah mereka adalah riak di dalam air. Pelafalan Huo Yuhao perlahan-lahan tumbuh semakin kuat. Susanshi dan kura-kura emas mulai terhubung satu sama lain, dan kontrak kehidupan yang setara mulai berlaku. Karena dua fusi sebelumnya adalah fusi sempurna, mereka berjalan dengan sangat lancar. The Heavenly Dragon Horse dan Ruby Soft Tendon Python sangat lemah. Mereka tidak mengalami perubahan apapun, dan gelombang kekuatan jiwa mereka tidak dapat benar-benar dirasakan sebelum fusi selesai. Mereka hanya mengungkapkan kekuatan mereka setelah fusi mereka selesai. Namun, kura-kura emas mengalami perubahan abnormal saat Susanshi mulai menyatu dengan kekuatannya. Kura-kura emas memancarkan cahaya keemasan terkonsentrasi dari tubuhnya, yang melonjak ke arah Susanshi dan mulai menyatu dengannya. Namun, gelombang aura kehidupan yang kuat tiba-tiba melonjak dari kura-kura emas. Cangkangnya tidak berubah ilusi sebagai hasil dari fusi. Sebaliknya, itu menjadi semakin nyata. Garis-garis cahaya keemasan yang kuat diisi dengan aura kehidupan yang kuat dilepaskan dari cangkangnya. Setiap punggungan di cangkangnya bersinar dengan cahaya keemasan. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya dan tanpa sadar mengangkat tangan kanannya. Jika ada sesuatu yang salah, dia akan segera mengakhiri transmisi roh ini dan membunuh kura-kura emas. Namun, Susanshi melambaikan tangannya padanya, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara Huo Yuhao sangat mahir dalam spirit transmission, dia bukan orang yang menjalani proses sekarang. Susanshi sangat terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba, tetapi dia bisa merasakan bahwa kura-kura emas benar-benar bersedia untuk bergabung dengannya. Selain itu, aura kehidupan yang tiba-tiba dan kuat ini hanya bermanfaat baginya. Tidak ada kekurangan. Sepanjang seluruh proses ini, ia jelas merasa bahwa kekuatan garis keturunan Xuanwu-nya mulai stabil. Itu bahkan naik terus-menerus. Ini berarti bahwa garis keturunan darah kura-kura emas sangat cocok dengannya. Inilah yang diinginkan oleh setiap tuan jiwa. Bagaimana dia bisa menanggungnya jika prosesnya terganggu? Kura-kura emas juga melirik Huo Yuhao. Namun, sepertinya dia kesakitan, dan langsung menutup matanya. Aura kehidupan itu terlalu kuat. Tiba-tiba, sebuah dengungan terdengar, dan seluruh spirit transmission hall bergetar sedikit. Setelah ini, Eye of Destiny di dahi Huo Yuhao dibuka sendiri. Garis cahaya hijau batu giok langsung dilepaskan dari Eye of Destiny dan melayang di atas cangkang kura-kura emas. Tiba-tiba, lampu hijau giok bersinar terang, dan aura kehidupan yang kuat di udara melonjak ke arah pisau ukiran kecil yang bersinar dengan cahaya hijau giok. Ini adalah situasi yang tidak diharapkan siapapun, termasuk Huo Yuhao. Life Guardian Blade Huo Yuhao muncul dengan sendirinya untuk menyerap energi kehidupan yang kuat. Apa artinya ini? Karena dia telah memelihara Life Guardian Blade untuk waktu yang lama, Huo Yuhao sangat akrab dengannya sekarang. Ada energi kehidupan yang sangat besar dan murni yang terkandung dalam Life Gold-nya. Itu selalu mencemooh energi eksternal lainnya. Bahkan jika ia menyerap energi kehidupan dari materi tertentu, energi kehidupan itu akan menghilang dengan sendirinya dan tidak akan menyatu dengan energi asalnya. Itu bangga, atau mungkin pilih-pilih. Seolah tidak ada kekuatan hidup di dunia ini yang bisa memuaskannya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi hari ini. Ketika Susanshi sedang menjalani transmisi rohnya, energi kehidupan yang melonjak dari tubuh kura-kura emas sebenarnya diserap olehnya. Selain itu, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa ini adalah penyerapan dan asimilasi murni. Energi kehidupan yang baru saja diserapnya tidak akan hilang setelah diserap. Apakah ini berarti bahwa kura-kura emas memiliki energi kehidupan yang memiliki tingkat yang sama dengan emas kehidupan Huo Yuhao? Namun, mengapa energi kehidupan kura-kura emas ini sangat lemah sehingga bahkan diambang kematian jika ini masalahnya? Ini sangat sulit untuk dipahami. Perlahan, aura kehidupan kura-kura emas menjadi kurang kuat setelah dimakan oleh Life Guardian Blade Huo Yuhao. Namun, tubuhnya mulai mengembang, dan aura kehidupan yang lebih kuat mulai melonjak. Lampu hijau giok dari Life Guardian Blade juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat karena menyerap energi kehidupan murni itu. Tubuh Huo Yuhao juga menerima beberapa umpan balik. Ketika energi kehidupan meresap melalui dirinya, dia merasa sangat terkendali. Garis-garis cahaya melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 3 proyeksi. Mereka adalah proyeksi Ratu Salju, Ratu Es, dan Sky Dream Ichewom. Tentu saja, Star Anise Mysterious Ice Grace juga tidak dikecualikan. Hanya saja itu tumbuh langsung dari bahu Huo Yuhao.
Semua orang tercengang ketika mereka melihat 4 proyeksi yang melonjak dari tubuh Huo Yuhao. Bahkan mereka dari 7 monster Shrek tidak tahu bahwa dia memiliki begitu banyak roh di tubuhnya. Mereka hanya akrab dengan Ratu Salju. Lingkaran hijau jade green yang lembut muncul di tubuh keempat spirit. Lingkaran cahaya ini seperti api redup yang mengelilingi tubuh mereka. The Snow Empress, Ice Empress, dan Sky Dream Ichewom semua bersemangat. Energi kehidupan yang kuat seperti itu sangat bagus untuk mereka. Meskipun mereka adalah roh, mereka masih membutuhkan energi kehidupan. Sebagai spirit, mereka hanya bisa menjadi lebih jasmani jika mereka memiliki energi yang cukup. Secara umum, roh tidak bisa meninggalkan tuan jiwa mereka. Namun, mereka bisa melakukan perjalanan lebih jauh dari tuan jiwa mereka jika mereka cukup kuat. Mereka juga bisa lebih dekat untuk menjadi sama seperti saat mereka masih hidup. Kekuatan hidup, terutama kekuatan kehidupan murni, memberi makan tubuh mereka lebih dari kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin keempat roh ini tidak mau? Fusi Susanshi juga tampaknya berjalan lancar. Perisai Xuanwu-nya sudah bersinar dengan lapisan emas cerah, dan ular kura di atasnya tampak menjadi hidup ketika sedikit menggeliat. Tapi kura-kura emas terus berkembang dalam ukuran. Saat ini, diameternya sudah 5 meter. Saat ia berbaring di tempatnya, cahaya keemasan bersinar terang dari tubuhnya, membuatnya terlihat sangat ajaib. Jelas bukan binatang jiwa 20.000 atau 30.000 tahun. Huo Yuhao bisa tahu itu sekarang. Ukuran tempat kura-kura emas ini berkembang adalah ukuran sebenarnya dari tubuhnya. Bahkan bagi kura-kura darat, spesies yang menikmati umur panjang, mustahil bagi kura-kura berumur 20.000 atau 30.000 tahun untuk tumbuh sedemikian besarnya. Ini berarti bahwa kura-kura emas ini memang menderita masalah. Masalahnya sangat jelas, dan bahkan tabu bagi raja-raja binatang buas di hutan Great Stardow. Kalau tidak, ia tidak perlu menahan ukurannya sendiri. Hanya satu hal tentang itu nyata, kelemahannya. Saat ini, Huo Yuhao yakin bahwa energi kehidupan kura-kura emas bukan miliknya, meskipun itu sangat besar. Itu tidak bisa mengendalikan energi kehidupan yang begitu besar. Kekuatan yang menahan semua energi kehidupan menghilang setelah kura-kura emas menyatu dengan Susanshi, melepaskan semuanya dalam proses. Huo Yuhao bukan satu-satunya penerima. Untuk tingkatan yang berbeda, semua orang di sekitarnya merasa nyaman karena mereka terbenam dalam energi kehidupan yang sangat besar ini. Ketika seorang guru jiwa mencapai tingkat lanjut, kekuatan fisiknya adalah penghalang penting yang membatasi peningkatan kultivasinya. Energi kehidupan besar yang mereka nikmati cukup untuk memberi mereka energi yang cukup untuk bertarung selama bertahun-tahun. Terlepas dari Huo Yuhao, Susanshi paling diuntungkan. Selama fusi dengan kura-kura emas, jumlah energi kehidupan yang diserapnya hanya kurang dari apa yang diserap oleh Life Guardian Blade Huo Yuhao. Saat ini, ada tambahan cahaya emas redup di kulitnya, yang meresap ke dalam tubuhnya dan bahkan membuat pembuluh darahnya terlihat. Mereka bernoda emas, dan bahkan darahnya berubah menjadi emas. Emas ini yang menutupi dan menembus seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi kehidupan. Ini adalah kekuatan asal dari kura-kura emas. Meskipun tidak bisa menyerap semua energi kehidupan itu, tampaknya ia telah menyatu dengan banyak energi. Saat ini, semua itu mengalir ke tubuh Susanshi. Kura-kura emas tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Susanshi, "Jika kamu melawan kontrak ini di masa depan dan tidak menemukanku kura-kura yang cantik, aku akan bertarung denganmu. Anda telah mendapatkan sangat banyak kali ini." Petik 2. Susanshi tertawa kecil dan menjawab, "Jangan khawatir. Saya seorang pria dari kata-kata saya. Namun, apa yang terjadi di sini?" Petik 2. Kontrak akan segera selesai, tetapi tubuh kura-kura emas masih sangat jasmani. Tidak ada tanda-tanda bahwa tubuhnya akan menghilang secara bertahap saat mendekati akhir Spirit Fusion ini. Kura-kura emas tertawa pahit. "Serakah, serakah. Kalau tidak, mengapa saya repot-repot bergaul dengan manusia? Itu semua salahku. Saya terlalu serakah waktu itu." Petik 2. Aku tampaknya akrab dengan aura Anda. Di samping Huo Yuhao, Sky Dream Ichewom, yang menampilkan dirinya sebagai pria tampan, tiba-tiba membuka mulutnya. Kura-kura emas meliriknya dan berkata, "Akrab. Kamu siapa? Mengapa saya merasakan sesuatu dari aura Anda juga?" Petik 2. Sky Dream Ichewom menyipit sedikit dan cincin emas dengan cepat bangkit dari kakinya. Ada total 10 cincin. Setelah mereka melayang, mereka mengelilingi tubuhnya secara paralel dan berhenti.
Kura-kura emas tertegun ketika dia bertanya, "Ah, itu kamu. Anda adalah Ichewom itu. Astaga, mengapa Anda menyatu dengan manusia juga? Ini terlalu sulit dipercaya." Petik 2. Skydream Ichewom berubah ganas dan berkata, "Idiot, kamu juga menyerap energi hidupku saat itu, kan?" Kura-kura emas batuk dengan canggung setelah menemukan keberadaan korbannya. Namun, matanya berubah sedikit merah setelah ini. "Itu benar, aku menyerap sebagian dari kekuatanmu saat itu. Namun, saya menyerapnya secara diam-diam. Aku tidak melakukan apapun padamu. Tapi tahukah Anda masalah yang saya derita setelah menyerap energi hidup Anda? Jika aku tidak menyerap energi hidupmu, aku tidak akan begitu sensitif terhadap kekuatan hidup, dan tidak akan menjadi serakah, akhirnya mendarat di keadaan seperti itu." Petik 2. Huo Yuhao bingung ketika dia melihat kura-kura emas dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah Anda kenal Brother Skydream?" Petik 2. Skydream Ichewom mendengus dan menjawab, "Yuhao, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Energi hidup dan kekuatan jiwaku diserap oleh sekelompok makhluk jiwa terkuat di hutan Great Stardoll. Saya hanya dibiarkan dengan kekuatan spiritual murni ketika saya bertemu dengan Anda. Pasti pria ini yang menyerap energi hidupku. Dari energi kehidupan yang dia keluarkan, aku bisa merasakan sebagian darinya mengandung auraku. Itu sebabnya saya merasa sangat familiar." Petik 2. Saat kemampuan Huo Yuhao tumbuh semakin kuat dan kuat, Skydream Ichewom tidak harus menyembunyikan dirinya terlalu banyak. Bahkan jika Dewa Binatang di Tian tahu bahwa dia ada di dalam tubuh Huo Yuhao, dia tidak akan berani berurusan dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengendalikan nasib seluruh hutan Great Stardoll. Selain itu, mereka yang hadir sekarang adalah semua teman dekat Huo Yuhao, dan diberi kekuatan-kekuatan spiritual Huo Yuhao, bahkan biji tidak akan bisa menguping mereka. Nada suara kura-kura emas tiba-tiba terdengar sangat tertekan, "Itu bukan urusan saya. Saya hanya menyerap energi hidup Anda saat itu. Namun, saya mendarat dalam keadaan yang tragis karena itu. Jika saya tahu apa yang akan terjadi, saya tidak akan serakah." Petik 2. Susanshi penasaran ketika dia bertanya, "Apa yang terjadi? Anda tidak benar-benar memiliki kultivasi 30.000 tahun, kan?" Petik 2. "Tentu saja tidak," kata kura-kura emas dengan arogan. "Kebanyakan kura-kura emas mampu bertahan selama lebih dari 10.000 tahun. Aku 100.000 tahun jiwa buas." Petik 2. Jika ada binatang jiwa lain yang hadir untuk mendengar kata-katanya, mereka akan memiliki keinginan untuk mengetuk dinding. Kebanyakan kura-kura emas memang mampu bertahan 10.000 tahun terakhir. Bahkan Raja Naga Hitam bermata emas di Tian tidak akan berani membantah ini. Sebagian besar spesies binatang buas akan memiliki musuh. Kura-kura emas adalah salah satu dari beberapa spesies langka yang tidak memiliki musuh alami. Setiap binatang buas yang dekat dengan mereka akan diberkati oleh kekayaan mereka. Dibutuhkan setengah dari upaya budidaya untuk mencapai hasil 2 kali lipat. Kekuatan bertarung kura-kura emas secara alami tidak terlalu bagus, tetapi reputasi mereka dibangun berdasarkan umur panjang mereka. Tentu saja, mereka mahir dalam sesuatu, pertahanan mereka. Di antara keterampilan bawaan mereka, mereka memiliki satu yang disebut Invincible Barrier. Hambatan tak terkalahkan manusia, sampai taraf tertentu, diilhami oleh dan berasal dari kura-kura emas. Bahkan seekor binatang buas akan kesulitan mengatasi pertahanan kura-kura emas 100.000 tahun. Beberapa jenis metode khusus harus digunakan untuk perlahan melemahkan pertahanan binatang buas semacam itu. Susanshi bingung ketika dia bertanya, "Karena kamu berada di tingkat Raja Binatang Buas, mengapa kamu berada dalam keadaan yang tragis seperti itu?" Sorot mata kura-kura emas berubah redup, dan tampaknya sangat kesakitan. "Awalnya, aku menyerap energi kehidupan dan kekuatan jiwa Ichewom dari bawah tanah. Karena kekayaan saya dapat menyembunyikan aura saya dengan sangat baik. Bahkan Dewa Binatang di Tian tidak menyadarinya. Selain itu, ada ratusan ribu tahun jiwa buas di sana. Saya juga binatang jiwa 100.000 tahun. Kalau bukan karena fakta bahwa saya takut diingat oleh Di Tian, saya akan berani menyerap energi hidupnya secara terbuka. Saya mengikutinya di bawah tanah dan menyerapnya sampai dia tidak memiliki energi kehidupan lagi, dan kemudian saya melarikan diri sementara Di Tian tidak melihat. Saya sangat bangga dan senang saat itu. Setelah menyerap begitu banyak energi kehidupan, saya yakin bisa melintasi kemacetan 200.000 tahun dengan menggabungkannya dengan energi hidup saya sendiri. Kura-kura,
Terutama kura-kura emas, jarang mencapai 200.000 tahun budidaya, meskipun sebagian besar akan bertahan lebih dari 100.000 tahun. Jika kita memilih untuk dilahirkan kembali, kita akan menjadi makanan bagi manusia dan makhluk jiwa lainnya. Kami tidak akan berani melakukan itu. Itu sebabnya kita umumnya akan menunggu sampai kita mati. Jika saya mencapai setidaknya 200.000 tahun kultivasi, saya akan menjadi pahlawan di antara kura-kura emas, bahkan jika saya bukan yang pertama melakukannya. Keyakinan saya meledak saat itu, dan membuat saya menjadi puas diri. Karena aku adalah makhluk berjiwa air dan berjiwa bumi, aku sangat mahir bergerak di bawah tanah dan di bawah air. Namun, saya serakah, dan menyelinap masuk ke dalam danau kehidupan yang biasanya menjadi tempat di Tian. Saya selalu tahu bahwa danau kehidupan adalah keberadaan rahasia. Di Tian telah tinggal di sana sejak zaman kuno. Saya hampir dapat mengonfirmasi bahwa ia mampu mencapai kultivasi selama 800.000 tahun dan mencapai terobosan demi terobosan karena Lake of Life-nya. Saat itu, Di Tian tidak ada di danau kehidupan, karena ia mencoba untuk menangkap energi spiritual Icewom. Itulah sebabnya saya mencoba menyelinap masuk dan menggunakan kemampuan penyembunyian saya untuk menyembunyikan diri dari Di Tian. Saya berpikir bahwa saya mungkin bisa menjadi sekuat Di Tian di masa depan jika saya bisa menemukan rahasia air kehidupan, dan akhirnya memimpin semua kura-kura untuk memerintah Great Stardew Forest. Ekspresi semua orang berubah aneh ketika mereka mendengar kata-kata kura-kura emas. Itu menjadi terlalu sombong. Seekor kura-kura yang tidak mahir berkelahi bermimpi jika berpikir bahwa itu bisa memerintah Great Stardew Forest. Kura-kura emas pasti sangat sombong saat itu. Egosentrisitasnya yang menyebabkan begitu banyak masalah. Kura-kura emas sepertinya tidak merasakan tatapan aneh yang semua orang berikan dan melanjutkan, setelah aku menyelinap ke dalam air kehidupan, aku sangat berhati-hati. Ini karena saya tahu itu adalah habitat di Tian. Saya yakin bahwa dia tidak akan membunuh saya bahkan jika dia menemukan saya, karena nasib saya sangat kuat setelah kultivasi saya mencapai 100.000 tahun. Di seluruh Great Stardew Forest, tidak ada binatang jiwa lain yang bisa dibandingkan denganku, selain dari Emperor Beast yang menguntungkan. Kelangsungan hidup saya sangat bermanfaat bagi seluruh hutan. Itu juga karena ini aku jadi kurang ajar. Sebagai hasilnya, saya mencari rahasia air kehidupan. Semakin saya berenang, semakin dekat saya ke inti dari itu. Saya menemukan bahwa energi kehidupan dalam air kehidupan sangat besar. Meskipun saya tidak bisa secara langsung menyerap dan mengasimilasinya seperti saya berhasil menyerap energi kehidupan Icewom, itu bisa terus memberi makan tubuh saya. Saya sepenuhnya yakin dengan dugaan saya. Di Tian mampu hidup begitu lama dan mencapai terobosan demi terobosan karena ia dipelihara oleh air kehidupan. Hanya saja dia terlalu kuat, dan dengan demikian tidak ada binatang buas yang bisa memasuki wilayahnya. Saya menduga bahwa air kehidupan pasti memiliki asal jika mengandung energi kehidupan yang sangat besar. Mengingat jumlah energi kehidupan yang ada, itu mungkin berasal dari semacam harta. Itu sebabnya saya pergi untuk menemukan harta karun ini. Akhirnya, saya menemukan mulut mata air di inti air kehidupan. Itu adalah sumber dari seluruh danau kehidupan. Di sekitar mulut ini ada cincin dari logam hijau. Logam hijau ini sangat aneh. Itu mengandung energi kehidupan paling murni di atasnya. Saya tahu bahwa saya telah menemukan tempat yang benar. Meskipun aku tidak bisa pergi dengan mulut pegas itu, aku masih bisa pergi dengan logam. Meskipun kura-kura emas tidak mahir berkelahi, gigitan kami adalah salah satu yang terkuat di dunia binatang buas. Sebagai hasilnya, saya menggigit keras logam itu, dan menggigit hampir 1/5 dari logam hijau jade. Namun, Di Tian terlalu kuat. Dia langsung merasakannya ketika logamnya rusak. Penindasan yang mengerikan segera menghampiriku. Saya sangat takut saat itu, karena saya merasakan kemarahan ekstrim Di Tian. Saya benar-benar takut dia akan membunuh saya tanpa memperhatikan hal lain. Sebagai hasilnya, saya melakukan yang terbaik untuk menyelam sampai ke dasar danau dan masuk ke lumpur di dasar danau. Setelah itu, saya terus menggali, dan juga melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan aura saya sehingga dia tidak akan menemukan saya. Namun, saya segera menyadari bahwa itu semua tidak ada artinya, karena potongan logam yang saya curi mengandung terlalu banyak energi kehidupan. Aku bisa menyembunyikan auraku, tapi aku tidak bisa menyembunyikan auranya. Saya pasti akan terbuka. Akhirnya, saya memutuskan untuk menelannya, karena itu barang bagus juga.
Petik 2. Apa? Seru Huo Yuhao. Kamu makan emas hidup. Tidak heran energi hidup Anda begitu besar, tetapi bukan milik Anda. Petik 2. Huo Yuhao secara kasar bisa menebak apa yang terjadi setelah mendengar deskripsi kura-kura emas. Dia pernah ke air kehidupan sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa energi kehidupan yang terkonsentrasi di sana tampaknya terkait dengan life gold. Hanya saja dia tidak bisa memastikannya, dan dia tidak seberani kura-kura emas. Dia tidak cukup berani untuk mencari harta karun di habitat di Tian. Tidak hanya kura-kura emas berhasil, tetapi bahkan berhasil memakan life gold. Tetapi menilai dari kondisinya saat ini, sepertinya memakan emas hidup tidak menghasilkan manfaat apapun untuknya. Jadi logam itu disebut life gold untuk manusia. Hal inilah yang membuat saya dalam banyak masalah, kata kura-kura emas dengan depresi. Setelah saya melahap life gold saat itu, saya menyadari bahwa itu memang mengandung energi kehidupan. Saya juga merasakan bahwa energi kehidupan yang luar biasa meresap ke seluruh tubuh saya. Setelah di Tian kembali, dia tidak dapat menemukan saya, yang membuat saya sangat senang bisa menyelinap ke daerah yang dia kendalikan. Namun, saya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah setelah saya kembali ke habitat saya sendiri. Pada awalnya, logam itu melepaskan energi kehidupan yang menyusup ke seluruh tubuh saya. Namun, sepertinya perlahan membiasakan diri dengan tubuh saya, dan kemudian mulai menyerap energi hidup saya, sebagai gantinya. Petik 2.